Oke, teman-teman, selamat datang di webinar Karir Series 2022. Ini adalah sesi ketiga ya, teman-teman, setelah kita waktu sesi pertama sudah mencari tahu seperti apa, bagaimana cara nyari lowongan kerjanya, udah mengidentifikasi di mana kita harus mencari lowongan kerja. Di sesi kedua juga kemarin kita sudah belajar tentang CV ATS ya, teman-teman, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara me-apply-nya gitu. Terus yang hari ini kita masuk ke dalam sesi interview nih, teman-teman. Untuk sesi interview ini kita tidak banyak teori ya, teman-teman, karena kalau teori aku yakin teman-teman udah banyak dapat insight dari media sosial maupun dari tempat lain. Nah, mungkin hari ini kita akan lebih banyak untuk simulasi nih, teman-teman. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh disimpan dulu, nanti di sesi kedua dan sesi ketiga kita akan berlatih, wawancara dengan narasumber kita hari ini sudah masuk di sini. Halo Mbak Elvira, apa kabar? Halo Kak Lucy, alhamdulillah kabar baik Kak Lucy. Semoga teman-teman di sini juga keadaannya sehat semua ya. Harusnya Mbak Elvira seperti itu, walaupun, kita mendengar ada sedikit kenaikan mungkin harusnya tidak berpengaruh ya sama teman-teman yang sudah vaksin kedua dan ketiga nih, teman-teman, harusnya sehat ya. Oke, teman-teman, kita, sebentar ya untuk, nah nih teman-teman boleh, dibantu untuk, on cam dulu nih, teman-teman, biar kita bisa lihat nih ekspresi teman-teman sudah mengerti kah atau belum, dan supaya wajah ganteng dan cantiknya juga kelihatan nih, teman-teman. Oke, nanti kita juga, seperti yang saya sampaikan tadi, di sesi kedua dan sesi ketiga juga kita akan ada simulasi, jadi ya teman-teman yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu. Oke, tema kita hari ini adalah interview simulation ya, how to answer question. Dengan pembicara kita hari ini balik lagi ketemu lagi dengan Mbak Elvira. Oke, tanpa berlama-lama nanti Mbak Elvira juga akan menerangkan, tentang Mbak Elvira lagi. Mungkin, waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Elvira. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lucy. Oke, selamat sore teman-teman semuanya di sini. Sekali lagi, tadi saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan kemudian masih semangat juga, karena ini kan sekarang jam-jamnya kritis seperti itu. Jadi biasanya sore-sore gini agak-agak ngantuk-ngantuk gimana, karena memang sudah 3/4 hari beraktivitas. Jadi saya harap teman-teman di sini masih semangat terus untuk kemudian kita sama-sama untuk kemudian nanti belajar sesuatu yang baru bareng. Nah, jadi rekan-rekan seperti tadi Kak Lucy sampaikan, pada sore hari ini saya akan sharing ke rekan-rekan di sini mengenai interview seperti itu. Tapi kalau interview saya rasa rekan-rekan pasti kan sudah pernah mengalami barangkali ya, ada yang mungkin interview untuk magang, ada yang kepanitiaan, dan mungkin ada juga yang untuk full time position. Nah, jadi di sore hari ini saya tadi nggak akan bahas terlalu banyak untuk teori-teorinya, tapi kemudian kita mungkin akan lebih explore ke bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit. Jadi kalau simulasi kan sebenarnya simulasi kita latihan seperti benar-benar, tapi kalau kali ini mungkin lebih ke arah gimana sih simulasi untuk menjawab pertanyaan yang rekan-rekan anggap nih kayaknya agak susah atau pertanyaannya agak apa ya menjebak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini sebelum saya mulai, saya mau tanya nih ke teman-teman semua di sini, mungkin boleh nanti jawab saya dengan emoticon aja. Jadi yang untuk rekan-rekan di sini yang sudah pernah mengikuti interview 1 kali, berapa orang coba saya pernah lihat, ingin lihat. 1 kali pernah ikut interview? Oke, oke ada beberapa. Yang sudah pernah ikut interview sampai 2 kali? Boleh kasih emoticon juga? Oke, atau mungkin ada yang sudah lebih dari 3 kali, 4 kali seperti itu? Ada? Kak Lucy ya, oke. Nah, mungkin di sini karena rekan-rekan juga di sini sudah cukup banyak yang punya pengalaman interview, nanti mungkin nggak cuma dari saya aja yang sharing ke rekan-rekan, tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman di sini juga punya jurus jitu untuk menjawab pertanyaan yang sulit pada saat interview seperti itu boleh kita saling sharing juga di sini, begitu. Oke, rekan-rekan, jadi sebelumnya saya akan izin share materi saya. Oke, sudah terlihat ya rekan-rekan semua?
Oke, jadi di sini rekan-rekan kita akan bagi 3 sesi, mungkin tadi Lucy sudah jelaskan, jadi saya akan memberikan pemaparan singkat dulu saja, kemudian nanti akan ada sesi saya diskusi dengan Kak Lucy, dan kemudian nanti ada diskusi juga bersama teman-teman, jadi teman-teman bisa bergabung di sini. Jadi selama 90 menit ke depan kurang lebih kita coba untuk kemudian bisa memaksimalkan sesi pembelajaran kita pada sore hari ini. Oke, jadi yang pertama rekan-rekan, mungkin saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya kemudian rekan-rekan juga bisa punya gambaran kira-kira nih yang lagi ngomong nih siapa, ilmunya gimana, kayak gitu. Jadi nama lengkap saya Elvira Fitri Wahyono. Nah, atau rekan-rekan kalau nanti kita bisa ketemu di kampus yang mahasiswa di sini boleh panggil saya dengan panggilan L saja. Kemudian saat ini saya sedang bekerja di UMN sebagai Manager of External Student Affairs, dan di sini saya ini adalah seorang CDC Practitioners, atau kemudian apa sih maksudnya CDC Practitioners? Jadi di sini saya sudah berkecimpung di dunia pusat karir cukup lama, hampir sekitar 8 tahun seperti itu. Jadi memang saya praktisi yang fokusnya untuk kemudian membantu rekan-rekan di pusat karir seperti itu. Dan kemudian saya juga di sini adalah seorang Certified Professional Resume Writer, jadi saya punya sertifikasi untuk bagaimana membuat CV seperti itu. Jadi saya semacam konsultan untuk orang-orang bikin CV begitu. Kemudian tadi saya bekerja di UMN sudah 2 tahun lebih, tapi sebelumnya saya bekerja di universitas di dekat sini juga, di Universitas Prasetya Mulia selama kurang lebih 6 tahun di bagian pusat karir juga. Dan kemudian sebelumnya saya juga bekerja di suatu headhunter selama kurang lebih 1,5 tahun di People Search Indonesia. Jadi kemudian apa yang saya share di sini untuk interview ini lebih ke pengalaman saya selama menjalani profesi pada saat di People Search, dan kemudian juga selama kemudian membantu rekan-rekan semua di pusat karir seperti itu. Dan kemudian saya ini adalah lulusan dari LSPR Jakarta, saya lulus di tahun 2012. Nah, kemudian di kontak saya kalau rekan-rekan nanti ada pertanyaan atau kemudian sekedar ingin keep in touch dengan saya. Nah, yang pertama teman-teman yang akan kita pelajari adalah interview 101. Jadi kalau interview 101 ini pastinya membahas seluk-beluknya tentang interview. Jadi basic-basic things yang kemudian teman-teman perlu untuk pahami lagi seperti itu. Nah, saya harap di sini ini untuk warm up aja supaya teman-teman juga di sini nggak bisa refresh lagi kira-kira hal-hal apa sih yang bisa dilakukan supaya nanti persiapan interviewnya bisa lebih perfect lagi. Nah, jadi today's agenda kita mau ngapain aja? Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai how to prepare for a job interview. Jadi bagaimana sih persiapannya untuk melakukan interview? Kemudian yang kedua adalah how to act and behave di job interview. Jadi bagaimana kita bersikap gitu pada saat melakukan job interview, karena pastinya kalau kita lagi interview itu kita nervous teman-teman. Jadi bagaimana untuk mengendalikan diri dan bersikap yang sesuai ketika sedang interview. Dan kemudian yang selanjutnya adalah mengenai interview tips and trick. Jadi saya akan share ke teman-teman untuk tips and tricknya apa yang perlu dilakukan sebelum nanti kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang kemudian dianggap sulit, nanti kita coba jawab bersama. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang interview, teman-teman, apa sih sebetulnya interview? Kenapa kemudian perlu segitunya untuk mempersiapkan diri untuk interview gitu? Dan kenapa kemudian kok kayaknya kalau interview saya deg-degan gitu? Kenapa sih sebenarnya gitu dengan interview ini sendiri? Nah, wajar banget kalau kemudian teman-teman merasa deg-degan, nervous, atau kemudian butuh persiapan lebih pada saat mau interview. Karena sebetulnya yang namanya interview ini adalah sebuah audisi, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau ikut lomba nyanyi kan di sini latihan, ada audisi nyanyinya kayak gitu. Mau apa lomba Master Chef ada audisi masaknya juga kayak gitu. Nah, sebenarnya interview ini adalah bentuk dari audisi juga. Audisi apa? Nah, dan kenapa kemudian penting untuk prepare interview? Karena audisinya, kalau interview ini adalah waktunya kalian showcase personal strength yang ada dalam diri kalian. Jadi kalau tadi audisi nyanyi, fokusnya ke nyanyi. Kalau audisi masak, fokusnya ke masak. Tapi kalau interview, ini fokusnya adalah untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang baik dalam diri kalian. Yang kemudian memang nggak ada batasannya sebetulnya harus di bidang apa, tapi sebisa mungkin sesuai dengan posisi yang teman-teman apply pada saat mencari pekerjaannya.
Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas 3 hal nih teman-teman untuk interview ini sendiri. Jadi kita akan bahas pre atau persiapan untuk interviewnya, kemudian during atau kemudian saat interview harus seperti apa, dan kemudian post interview apa yang kemudian harus dilakukan. Nah, di sini nih teman-teman saya akan bahas satu persatu. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan gitu untuk hal-hal teknis atau kemudian apa yang kira-kira teman-teman penasaran, boleh kemudian diajukan di kolom pertanyaan. Atau kemudian kalau teman-teman sudah punya tips and trick yang menurut teman-teman oke nih kayak gitu, jitu gitu, itu juga boleh di-share. Jadi nggak harus pertanyaan, tapi kalau teman-teman mau sharing ke teman-teman lainnya, itu juga boleh banget. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama adalah pre-interview atau kita mulai dengan persiapan interview. Nah, persiapan interview nih harus ngapain? Kita mulai dari sebelah kiri dulu nih seperti ini. Nah, ini ada gambar di sini adalah apa namanya notebook gitu. Jadi pada saat sebelum interview apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya pada saat kita akan diinterview itu either kita kemudian dihubungi oleh HRD-nya via telepon atau kemudian juga bisa melalui email. Nah, yang harus dipastikan adalah pada saat teman-teman mendapatkan panggilan untuk interview, yang harus dilakukan adalah catat hal-hal yang kemudian penting. Hal-hal yang penting itu apa? Hal-hal yang penting itu seperti kapan sih interviewnya, jam berapa, kemudian di mana. Kalau sekarang kan kita memang sudah mulai kembali lagi banyak kegiatan yang dilakukan secara offline. Jadi mungkin ada kemungkinan teman-teman diundang untuk datang ke perusahaannya. Pastikan teman-teman tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana, kemudian nanti akan bertemu siapa dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman mencatat hal-hal yang penting. Jangan sampai kemudian karena teman-teman terlalu excited gitu atau kemudian gimana, kemudian detail-detail penting itu lupa teman-teman catat atau lupa teman-teman tanyakan. Nanti kemudian lupa dan akhirnya bingung harus menghubungi siapa lagi. Jadi pastikan kemudian teman-teman mencatat hal-hal yang penting supaya apa? Supaya kemudian persiapannya bisa oke dan juga kemudian tidak melakukan kesalahan pada saat interviewnya nanti akan dilakukan. Karena nggak lucu banget kan misalnya teman-teman lupa nyatetnya gitu. Jadi ternyata salah tanggal kayak gitu. Datangnya kecepatan harinya atau kelamaan gitu. Atau kalau kecepatan sih ya untung ya kita bisa datang selanjutnya. Tapi kalau udah miss interviewnya itu juga kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Atau mungkin kemudian pada saat mau interview banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia sekarang nih teman-teman yang kantornya bukan cuma satu, tapi mereka punya kantornya banyak cabangnya. Seperti BCA misalnya, mereka punya kantor di Selipi, punya kantor di Tamrin, punya kantor juga di Foresta BSD sini. Bayangin kalau teman-teman kemudian cuma bilang, ketemu di kantor BCA, aduh kantornya kantor yang mana, seperti itu. Nah, jaraknya jauh semua gitu. Jadi hal-hal penting seperti itu perlu ditanyakan dan kemudian dicatat. Kemudian selanjutnya teman-teman, ketika sudah tahu akan bertemunya dengan perusahaan apa, orangnya siapa, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu cari informasi lebih lanjut. Yang saya maksud informasi lebih lanjut adalah yang pertama teman-teman pastikan teman-teman googling atau cari informasi semaksimal mungkin mengenai perusahaannya. Jadi teman-teman silahkan boleh buka websitenya, kemudian bisa cek sosial medianya, atau kemudian teman-teman bisa juga baca berita-berita yang ada tentang perusahaan tersebut. Yang penting adalah intinya cari tahu tentang perusahaan tersebut. Karena bukan nggak mungkin kemudian perusahaan ini akan bertanya mengenai apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kita. Nah, kalau ditanya seperti itu, teman-teman juga nanti bisa menjawab. Tapi selain itu, juga ketika kita mau menghadapi sesuatu kan better kalau kemudian kita tahu nih hal-hal yang kemudian mau kita hadapi. Jadi ini untuk baik untuk persiapan teman-teman juga. Nah, kemudian teman-teman nggak harus cuma cari tahu tentang perusahaannya, tapi kalau teman-teman misalnya tahu akan bertemu dengan siapa orangnya nanti yang akan menginterview, boleh juga untuk teman-teman sedikit stalking tentang siapa sih yang mau nginterview saya besok seperti itu. Jadi boleh cari tahu di LinkedIn, boleh cari tahu mungkin di ya tempat-tempat lainnya, tapi umumnya sih biasanya kita bisa dapat cukup banyak informasi di LinkedIn.
Nah, tujuannya untuk apa sih cari informasi di LinkedIn? Tujuannya sih sebetulnya untuk cari tahu aja tentang siapa yang akan mau interview, kemudian background dari interviewernya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya buat diri kita lebih rileks. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang sudah kita lebih kenal gitu, itu biasanya kita nggak terlalu nervous. Jadi kita cari tahu supaya apa ya, sudah ada sense bahwa oh ya saya sudah sedikit tahu tentang orang ini. Jadi teman-teman bisa nggak terlalu nervous seperti itu. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya tadi seperti saya sampaikan penting untuk teman-teman juga cek sosial media dari perusahaannya untuk cari tahu sebenarnya tren perusahaannya seperti apa atau untuk culture-nya bagaimana. Itu bisa teman-teman cari di sosial medianya juga. Dan kemudian kalau sosial medianya kita yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan untuk sosial media kita tuh sebenarnya pastiin sosial medianya tuh oke untuk dilihat itu jauh-jauh sebelum teman-teman kirim CV seharusnya. Tapi kalau ternyata lupa kayak gitu, nah boleh teman-teman lihat lagi di sosial medianya ada hal-hal nggak yang kira-kira kemudian bisa menjadi micu untuk kemudian teman-teman ditanya atas hal-hal tertentu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah get back ke CV kalian. Buka lagi CV-nya, cek lagi CV-nya, pelajari lagi apa yang kemudian pernah kalian tulis di dalam CV kalian. Kenapa seperti itu? Karena kemudian yang pihak rekruter tahu tentang diri kita itu semuanya ada dari CV. Maka dari itu ada baiknya ketika kita juga familiar dengan CV kita supaya kita ada di halaman yang sama gitu. Jadi kemudian kita tahu sejauh apa si HRD ini tahu tentang pengalaman kita. Jadi ketika kita nanti ditanya, kita kemudian bisa elaborate dengan apa yang ada di dalam CV kita seperti itu. Dan kemudian ada baiknya juga CV-nya ini silahkan kalau nanti ketemunya secara apa namanya luring seperti itu boleh di print supaya apa? Supaya kalau nanti butuh kayak gitu pihak perusahaan udah punya nih hard copy-nya dari CV kalian. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah melakukan riset dan mempelajari lagi CV kalian, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mempersiapkan diri kita. Maksudnya mempersiapkan secara fisik. Jadi untuk yang namanya interview, yang paling penting ini adalah kita harus datang ke tempat interview atau muncul misalnya di layar Zoom ini dengan keadaan kita sudah bersih. Jadi kita sudah siap, sudah bersih, sudah rapih seperti itu. Jadi penting banget. Apalagi kemudian kalau kita ketemunya ini secara onsite. Nah, namanya kalau onsite, kita kan akan duduk berhadap-hadapan dengan interviewer kita. Maka hal sekecil yang namanya gunting kuku jari seperti itu juga harus kita perhatikan. Karena ya mungkin kalau kita duduk berhadapan dengan interviewernya, kemudian nanti kita berbicara depan dia, tapi kemudian kukunya kita kotor gitu, kan rasanya nggak enak dilihat kayak gitu. Jadi memang kita harus dalam keadaan prima. Jadi memang keadaannya harus bersih sampai hal sedetail gunting kuku pun itu harus kemudian teman-teman lakukan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pakaian. Nah, mengenai pakaian ini juga sesuatu yang harus sebaiknya teman-teman persiapkan sebelumnya. Kenapa? Karena kemudian kita juga mau tampil maksimal supaya bisa create good first impression di mata para rekruternya seperti itu. Nah, kemudian how to dress to impress, bagaimana kemudian berpakaian kemudian create impression ini sendiri. Nah, sebetulnya yang utama adalah ketika kita harus dress to impress adalah kita harus jadi diri kita sendiri sebenarnya teman-teman. Tapi juga kemudian kita harus memperhatikan culture dari perusahaan yang akan kita temui nantinya. Jadi misalnya kalau perusahaannya formal, meskipun jadi diri kita sendiri, kita orangnya misalnya nggak terlalu formal, tapi kemudian jadi pakai pakaian formal, jadi ourselves tapi in a formal setup tuh seperti apa sih kayak gitu. Atau kemudian kalau misalnya nggak terlalu formal, ini boleh casual, smart casual seperti itu. Nah itu smart casualnya sebatas apa? Boleh casualnya di perusahaannya. Jadi yang harus teman-teman tentu pastikan adalah culture perusahaannya gimana. Supaya teman-teman kemudian nggak overdress atau underdress. Yang dimaksud dengan overdress itu gimana? Overdress itu misalnya kita pakai pakaiannya rapih banget, tapi ternyata di situ dressnya adalah cuma casual smart aja. Jadi kita datang, misalnya yang cowok pakai celana bahan, pakai blazer, pakai dasi, pakai sepatu pantofel gitu, pokoknya udah uh, ganteng banget deh gitu, pakai baju formal gitu. Tapi ternyata di perusahaan yang kita temuin pakainya pakai celana jeans gitu sama kemeja gitu. Itu kan overdress banget gitu. Jadi
nggak enak juga punya sense bahwa aduh baju gue kelebihan gitu. Atau kemudian kalau kita datang ke suatu perusahaan juga kalau kita underdress gitu, yang lainnya pakai baju rapih tapi kita di situ yang kita yang malah pakai jeans, itu juga nggak enak. Jadi nggak mungkin kita bisa create good first impression kalau kita underdress atau overdress. Jadi kemudian pakailah pakaian yang kemudian senyamannya kita tapi juga bisa menyesuaikan dengan budaya perusahaannya. Nah, kemudian selanjutnya, pakaiannya apapun sebenarnya terserah, disesuaikan sama perusahaan, tapi kemudian di sini ada, fashion do and don'ts untuk interview. Nah, apa-apa aja nih di sini fashion do and don'ts-nya. Nah, yang pertama adalah kalau untuk teman-teman yang perempuan, di sini harap dihindari untuk kemudian pakai, lipstik yang kemudian warnanya terlalu gonjreng gitu, yang warnanya terlalu bold seperti itu. Tapi kemudian jangan juga teman-teman nggak pakai lipstik, karena kalau nggak pakai lipstik nanti kelihatannya teman-teman pucat. Bukan masalah pucatnya aja sih teman-teman, tapi nanti kelihatannya kayak nih orang niat nggak sih datang interview kayak gitu, masa nggak dandan sama sekali, nggak pakai lipstik sama sekali kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah untuk teman-teman yang laki-laki di sini kalau punya kumis atau punya apa jenggot seperti itu, bukan jenggot apa sih di sini tuh? Eh, Iya brewok gitu. Nah itu boleh aja sih sebenarnya itu your own style kan. Tapi kemudian pastikan ketika datang itu sudah lebih rapih seperti itu. Kemudian ketika datang juga pada saat interview yang teman-teman yang perempuan, misalnya rambutnya panjang atau pendek nggak masalah, mau diapain yang penting rapi. Tapi kemudian juga jangan terlalu berlebihan rambutnya seperti itu. Tapi kemudian jangan juga terlalu underdress dengan datang ke situ cuma pakai jedai, rambutnya diputer-puter, dipelintir pakai jedai kayak gitu. Nah, itu juga jangan ya teman-teman, karena itu akan kelihatan kalian kurang menghargai opportunity interview yang diberikan, karena kalian nggak siap-siap dengan baik kayak gitu. Kemudian juga kalau yang cowok pakai dasi, jangan kemudian dasi yang mungkin ada gambar Mickey Mouse atau gambar apalah tulisan macam-macam. Prefer untuk pakai dasi yang polosan aja seperti itu supaya apa ya, supaya, lebih enak aja dilihatnya. Kemudian teman-teman juga kalau pakaian, jangan kemudian yang ukurannya terlalu besar atau kekecilan kayak gitu, karena satu, pasti kalian nggak nyaman. Kalau nggak nyaman itu pasti kebawa ke nanti performa kalian pada saat nanti kalian interview. Kemudian selanjutnya pakai perhiasan boleh supaya lebih cantik kayak gitu, tapi kemudian jangan berlebihan. Kemudian, pakai high heels boleh juga, tapi kemudian disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman, kalau pakai heels tuh seperti apa, kayak gitu. Cukup bisa yang tinggi banget atau yang enggak, tapi kemudian disesuaikan juga dengan kepantasannya berapa senti sih kalau kemudian kita, menggunakan heels untuk office setting, begitu. Kemudian selanjutnya tadi makeup, ini nyambung sama yang tentang tadi lipstick. Jadi too much makeup nggak boleh, jangan. Tapi kemudian nggak makeup juga jangan. Jadi makeup tapi kemudian natural look aja itu sudah cukup. Kemudian untuk back and purses juga ini diperhatikan supaya kemudian go along dengan penampilannya kita kayak gitu. Jadi nggak harus pakai tas yang gimana-gimana, enggak. Tapi yang penting kalau misalnya udah pakai pakaiannya rapi kayak gitu, nanti ternyata tasnya backpack-nya kemudian isinya udah lusuh atau apa kan nggak enak dilihat juga kayak gitu. Jadi pastikan tasnya go along aja sama penampilan kita secara outlook-nya begitu. Nah, kemudian rekan-rekan selanjutnya adalah ini pada saat interview. Nah, ini yang kemudian bikin deg-degan lagi pada saat interview. Apa aja sebenarnya yang harus kemudian kita perhatikan pada saat interview? Nah, pada saat interview yang pasti di sini adalah teman-teman harus datang on time. Nah, tapi on time di sini bukan berarti teman-teman janjian interview callingannya jam 3 pas udah nyampe di situ depan pintu baru sampai. Atau jam 3 kalau datang ke satu kantor baru sampai di lobinya. No. Tapi kemudian kalau misalnya ini teman-teman kantornya adalah kantor yang besar dan lain sebagainya, sebisa mungkin 15 menit sebelumnya itu teman-teman ada di lobinya untuk kemudian nanti teman-teman diantar menunggu ke tempat teman-teman di interview kayak gitu. Jadi kenapa sih kemudian harus datang on time? Selain itu secara profesional baik, tapi ternyata ada manfaatnya juga teman-teman. Manfaat yang pertama adalah kalau kita datangnya punya waktu agak lebih lama untuk menunggu, di situ kita bisa observasi lingkungan kita. Kita bisa lihat dulu surroundingnya kita kayak apa,
Jadi kalau kita sudah lebih familiar sama surrounding-nya kita, biasanya itu akan mengurangi rasa nervousnya kita. Karena secara psikologis manusia pasti kalau datang ke satu tempat yang baru, ini pasti apa ya kayak berjaga siaga gitu. Karena ini tempat-tempat baru atau nervous gitu. Nah ini kalau kita mungkin bisa di tempat itu beberapa menit sebelumnya mungkin sudah lebih familiar. Atau kemudian ekstra waktu yang tadi kita punya itu bisa kita pakai untuk mungkin kita butuh ke toilet dulu kayak gitu. Atau mungkin yang datang ke kantornya pakai kendaraan umum seperti itu juga kemudian bisa touch up dulu di toilet dan melakukan apa ya refresh diri aja gitu supaya kemudian kelihatan lebih rapih lagi gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan kalau kita datangnya jauh-jauh beberapa menit sebelum kemudian waktu kita interview. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika bertemu dengan interviewer, nanti kalau bertemu secara langsung pastikan jabat tangan dan kemudian jabat tangannya di sini jangan yang jabat tangannya letoy, tapi kemudian firm handshake. Jadi jabat tangannya kemudian yang yakin seperti itu karena di sini jabat tangan juga kemudian menjadi satu impresi khusus yang kemudian bisa diterima oleh si interviewernya. Kemudian, selanjutnya adalah jangan lupa senyum. Kadang karena, mau diinterview terus kita terlalu, panik, terlalu grogi gitu, kemudian akhirnya jadi nggak senyum sama sekali, kayak gitu jangan, tetap, pastikan kalian bisa, apa ya, senyum juga kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kita diinterview di sini, mungkin cukup banyak hal-hal yang kemudian nanti diperhatikan oleh si interviewer-nya. Oleh dari maka itu, kita juga harus kemudian berada dalam keadaan yang optimal nih kayak gitu. Jadi dari cara duduk itu harus diperhatikan, kemudian juga cara kita menjawab dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan? Nah, ini ada do and don'ts-nya nih, teman-teman. Jadi do-nya tadi seperti saya sampaikan, kita harus lakukan firm handshake, kemudian kita harus tersenyum, kemudian postur berdiri, postur duduk juga harus tegak. Nah, kenapa kemudian harus tegak? Karena satu lebih enak dilihat dan dengan kalau kita posisinya tegak, di situ biasanya untuk pernafasan, kemudian cara kita berbicara itu juga akan jadi lebih baik. Dan kemudian nanti pada saat interview kita akan duduk berhadap-hadapan, pastikan di sini juga teman-teman tadi dalam keadaan bersih seperti itu, kemudian lakukan eye contact dan kemudian karena duduknya deketan seperti ini kayak gitu, mungkin kalau teman-teman tadi yang saya bilang naik kendaraan umum atau apa merasa kemudian kayaknya kok saya kurang wangi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nanti apa ganti baju atau apa supaya ketika nanti duduk berhadapan seperti ini kita nyaman, interviewernya pun nanti juga nyaman seperti itu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah kemudian melakukan gesture tangannya dilipat seperti yang ada di gambar seperti ini. Kenapa tidak boleh seperti ini? Karena ini secara apa ya kalau kita perhatikan seperti gesture tertutup. Jadi kita menutup diri. Padahal ketika interview kan sebetulnya kita perusahaan ingin get to know teman-teman lebih dalam lagi. Maka dari ini gesture ini sebaiknya jangan dilakukan karena selain gesture tertutup akan kelihatan juga seperti agak arogan seperti itu. Kemudian pada saat, interview dilakukan, sebaiknya nih teman-teman jangan kemudian sering melihat jam, seperti kemudian merasa bahwa, "Aduh ini udah jam berapa?" Padahal walaupun tujuannya cuma pengen lihat jam. Tapi kalau lihat jam seperti itu agak, kesannya kurang baik karena seakan-akan teman-teman kayak punya sesuatu yang, apa ya, penting juga, tapi kemudian teman-teman kepingin interview ini cepat berakhir, seperti itu. Indikasinya seperti itu. Jadi kemudian jangan dilakukan. Kemudian pada saat lagi menjawab, ini kadang nervous kita suka akhirnya secara tidak sadar, refleks kita memainkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau yang di sini mungkin pulpen, tapi kadang ada juga yang memainkan apa ya, tangannya suka ketuk-ketuk meja atau kemudian tangannya bermain-main dengan hal lain. Nah, itu sebaiknya kita harus, pahami dulu, gesture kita seperti apa kalau lagi nervous, kemudian kita kenali, kemudian kita coba untuk, apa ya, kita, tahan seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini jangan menyimpan tas kita di atas meja, itu nggak sopan. Kemudian, juga walaupun misalnya kita dalam keadaan capek, lelah gitu, sebisa mungkin jangan menguap ketika sedang interview, karena indikatornya adalah kita bosen juga, pengen cepet-cepet selesai, kayak nggak sopan, kayak gitu. Dan kemudian, selanjutnya adalah duduk dengan posisi yang terlalu nyaman.
Jadi posisinya duduknya nyaman, harus nyaman pada saat interview, tapi jangan kemudian terlalu nyaman sampai terlalu menyender atau kemudian nanti angkat kaki dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita berpikir bahwa nggak mungkin dikerjain gitu, tapi terkadang ada sesuatu yang tanpa sadar kita, di luar alam sadar kita itu kita lakukan. Jadi kemudian ini harus teman-teman perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ini adalah kalau kita melakukan interviewnya secara online. Tentunya akan sedikit berbeda karena kemudian akan ada beberapa hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama seperti koneksinya harus stabil, karena kalau koneksinya stabil, ini akan mempermudah kita pada saat nanti menjawab dan mendengarkan pertanyaan. Nah, ketika koneksinya misalnya di rumah kurang stabil, mungkin kita harus memang cari tempat lain yang kemudian punya koneksi yang lebih stabil. Atau mungkin nggak cuma mengandalkan internet rumah, tapi kita harus cari cara supaya kemudian dapat internet yang stabil ini. Kemudian eliminate distraction. Tentunya kita sendiri yang tahu lingkungan kita distraksinya akan seperti apa. Kalau misalnya di rumah kayak gitu, tempat kita duduk kalau misalnya lagi sekolah lagi apa namanya melakukan misalnya sekolah di online kayak gitu, misalnya deket dapur, ibu lagi masak ada suara piring, ada suara panci kayak gitu, itu kan ada distraksi. Nah, kemudian sebaiknya kalau kita sadar, kita pindah ke tempat yang distraksinya lebih apa namanya less distraction. Kemudian prepare notes and pen. Jadi kalau in case kita butuh sesuatu untuk menulis, kemudian pastikan virtual background kita juga clear aja. Jadi nggak yang kemudian apa ya terlalu ramai atau kemudian mengindikasi atas suatu brand tertentu atau kelompok tertentu seperti itu. Kemudian duduk dengan baik. Duduk yang baik di sini maksudnya adalah duduknya dengan tegak, jangan kemudian slouching, misalnya turun ke gini ke bawah atau terlalu nyender kayak begini gitu. Itu juga nggak enak dilihatnya dan kemudian tidak profesional. Kemudian meskipun kita melakukan online interview, tetap dress professionally, karena kemudian ini juga akan nambah rasa percaya diri kita, teman-teman, ketika kita menggunakan pakaian yang kemudian nyaman di kita dan kita merasa cantik atau ganteng di pakaian itu akan nambah rasa percaya diri kita. Kemudian pastikan di sini audio kita clear, kemudian juga lighting itu penting, jangan sampai kemudian semua-semuanya oke, tapi kemudian lampunya nggak terang nih, jadi kita kemudian kelihatan gelap kayak gitu, jadi nanti nggak maksimal. Kemudian pay attention kepada apapun yang disampaikan juga oleh interviewernya, supaya tadi prosesnya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kemudian teman-teman yang harus diperhatikan juga adalah tone of voice. Nah, tone of voice-nya di sini juga harus teman-teman perhatikan. Terkadang kalau kita lagi nervous, jadi suaranya kita bergetar sendiri, ada vibrasinya kayak gitu. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan, dicoba dikontrol. Nah, kemudian kalau kita nervous, ngomongnya jadi cepet banget kayak gitu. Itu juga kemudian bisa mempengaruhi nanti ketika kita menjawab. Jadi perhatikan, latih kemudian tone of voice-nya teman-teman seperti apa, yang enaknya gimana, dan kemudian ketika diberikan pertanyaan, walaupun tadi lagi deg-degan gitu, nggak usah buru-buru jawabnya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, tapi kemudian yang pasti adalah jawabannya harus baik. Jadi slowly but sure, seperti itu. Kemudian body language-nya ini juga harus diperhatikan. Body language yang tadi seperti saya sampaikan, ada yang tangannya dilipat, itu gesture tertutup. Kemudian juga kalau duduknya terlalu nyender atau terlalu maju ke depan, body language seperti itu harus diperhatikan. Dan kemudian juga kita harus tunjukkan body language yang sebetulnya kita antusias. Jadi kelihatannya kita semangat nih ngikutin interviewnya. Bahwa kayak saya semangat ikutin interviewnya, saya semangat kalau diterima di perusahaan ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah word of choice. Nah, word of choice atau diksi atau pemilihan kata ini juga penting, teman-teman. Jadi, terkadang hal yang mau kita sampaikan itu bisa juga kemudian tersampaikan dengan kurang baik seperti itu. Kemudian apa ya, karena mungkin apa yang kita sampaikan pemilihan katanya salah, karena pemilihan kata salah nih kadang juga jadi bahaya juga buat kita. Nah, yang penting di sini adalah pilih kata yang kemudian bisa sesuai ekspres apa tujuan kita. Jadi itu, dan kemudian harapannya adalah ketika tadi teman-teman bisa mengatur tadi tone of voice, body language, kemudian word of choice-nya, dan kemudian hal-hal lain yang dulunya dilakukan, downside tidak dilakukan, itu sebetulnya sudah bisa membantu proses teman-teman interview. Nanti kita tinggal lihat bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit dijawab. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan, nah ini adalah post interview-nya.
Nah, sebenarnya ketika interview, sebetulnya kita harus follow up atau iya apa enggak sih gitu. Boleh nggak sih follow up? Jawabannya adalah boleh. Boleh banget untuk kemudian teman-teman follow up setelah nanti selesai interview. Nah, pada saat selesai interview apa yang harus dilakukan? Nah, yang bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah kalau teman-teman punya kartu nama, bisa kasih kartu nama teman-teman dan kemudian ask interviewer kartu namanya juga atau kemudian sekedar kalian tukar kontak aja. Bisa LinkedIn atau bisa kemudian kontak email seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalian juga bisa follow up dan kemudian nanti shake hand dan sampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kayak gitu dan kemudian boleh juga untuk teman-teman send thank you email sampaikan bahwa terima kasih atas waktunya dan kemudian looking forward to hear from you seperti itu boleh juga dilakukan dan kemudian boleh juga teman-teman add interviewer LinkedIn-nya jadi kemudian ya kalau syukur-syukur kalau kita diterima kayak gitu di perusahaan itu tapi kalau enggak at least kita punya networking yang bertambah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan rekan-rekan yang namanya proses interview ini kadang bisa dibilang tiring, cukup melelahkan karena kemudian kita bisa aja bertemu dengan cukup banyak orang kayak gitu, tapi kok ya ternyata nggak lolos-lolos, belum bukan ini nggak jodoh gitu. Karena kenapa? Karena sebetulnya yang namanya eh, cari kerja itu sebetulnya looking for the right partner at the right time for the right place. Jadi kalau memang kita belum diterima, ya mungkin memang itu bukan sesuatu yang memang paling baik buat kita. Dan kemudian juga yang namanya interview itu ya jodoh-jodohan juga, jadi bisa aja kemudian timing kita belum pas, makanya kita belum bisa diterima, atau kemudian juga ternyata walaupun tempatnya bagus, tapi kalau misalnya itu tempat kayaknya nggak sesuai dengan profil kita, nggak sesuai dengan passion kita, belum tentu itu yang terbaik juga buat kita. Jadi kemudian kalau rekan-rekan nanti pada saat interview belum diterima, jangan kecewa. Pasti kecewa boleh, tapi kemudian jangan terlalu lama, berkecil hatinya, harus semangat untuk kemudian nanti bisa cari lowongan-lowongan yang lainnya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Kalau sih mungkin kita bisa lanjutkan ke apa sesi yang selanjutnya untuk bagian yang selanjutnya, gitu. Oke, terima kasih Mbak Elvira. Boleh dong teman-teman minta tepuk tangan virtualnya dulu nih buat Mbak Elvira. Oke. Sudah kebayang teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Boleh ya, silakan di-drop di kolom komentar atau mungkin mau raise hand aja juga boleh nih teman-teman. Oke, Mbak El ini udah ada satu pertanyaan dari Rudy. Apa kita jawab dulu apa gimana nih Mbak El? Oke, masih di Boleh kita coba jawab dulu. Ini dari Rudi. Halo Rudi, apa kabar? Oke. Nih Rudy termasuk ini nih orang yang sering banget atau paling rajin untuk ngikutin sesi-sesinya CDC. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat ya. Amin, Tadi udah amin. testimoni Mbak Elvira Iya tadi katanya ya. sempat dengar sedikit sih saya. Makasih. Oke, jadi Rudy tanya, halo Kak, mau nanya ketika interviewernya off cam dan saya open cam, apakah nggak masalah? Sebenarnya nggak masalah sih Rudy. Jadi yang penting adalah dari sisi kitanya, kita sudah open cam, jadi kita maksimal seperti itu untuk menampilkan diri kita untuk kemudian presence pada saat interviewnya berlangsung seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan keadaan interviewernya misalnya off seperti itu, saya sebenarnya boleh ditanyakan juga kayak gitu, tapi kalau nggak berani nanya sih sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi yang penting dari diri sisi kitanya adalah kita sudah coba maksimal untuk be presence di dalam proses interviewnya itu berlangsung sih begitu. Itu sih Rudy. Oke, asal jangan kebalik ya Mbak El ya. Iya, asal jangan kebalik, bener kata Kak Lucy bilang. Dan kalau misalnya kita interviewnya online, teman-teman sebenarnya posisi yang baiknya adalah dadanya tuh kelihatan, jadi agak lebih turun ke bawah. Kalau ini, jadi kalau tadi kan saya, nah agak lebih jauh seperti ini. Nah, ini posisi yang apa namanya baiknya adalah ketika interview online, posisinya seperti ini. Jadi view-nya gini. Jadi teman-teman apa namanya tangannya juga terlihat, makanya tangan ini kan bentuk dari body language juga. Jadi bisa kita pakai untuk kemudian convey
message kita juga, terusin pesan kita seperti apa. Jadi yang enak tuh sebetulnya seharusnya kelihatannya sampai di sini gitu. Ya, terima kasih Mbak El tuh teman-teman, asal jangan jidatnya aja ya Mbak El ya, biasanya kadang-kadang kalau kita lihat nih teman-teman di kelas nih kadang-kadang suka jidatnya aja, terus matanya aja gitu kan. Agak Jadi takut sudah ya Kak Lucy ya. jadi sudah dikasih tahu ya teman-teman, postur yang cukup baik untuk melakukan interview secara online. Oke, terima kasih Rudi. Apakah terjawab Rudi? Sebenarnya masih boleh nanya lagi kah? Kayak ini Boleh dong. penasaran. Oke, jadi Silakan. mungkin ini suara saya jelas ya? Sangat jelas Rudi, silakan. Oke, kalau kita kan melihat ada yang mungkin ada yang wawancaranya, ada yang pakai menggunakan virtual background, ada juga yang mungkin ya salah satunya kan ada yang menggunakan virtual background. Sebenarnya kita boleh tidak menggunakan virtual background. Nah, apakah ada ketentuan nih menurut KL virtual background-nya harus seperti apa? Apakah harus virtual background itu harus seperti pemandangan ataupun virtual background-nya seperti background-nya polosnya aja atau gimana gitu. Dan itu sebenarnya apakah sangat berpengaruh ketika nanti wawancara menggunakan virtual background? Karena kalau kita menggunakan latar belakang seperti ini kan jadinya kurang terkesan kurang menarik ya. Tapi nggak tahu ya, apakah ini jadi salah satu faktor penilaian dari HRD-nya sendiri atau dari interviewnya itu sendiri? Oke, baik. Makasih pertanyaannya, Rudi. Jadi kalau untuk background-nya sendiri, sebetulnya ini bukan jadi sesuatu yang critical point pada saat pelaksanaan interviewnya, enggak sih sebenarnya. Jadi enggak yang berpengaruh banget gitu, tapi kemudian akan menjadi lebih enak kalau misalnya kemudian background-nya kita ini sebetulnya nggak harus background yang tadi harus pemandangan atau gambar awan atau apa tuh enggak gitu, tapi yang penting belakang kita sebetulnya adalah rapih, bersih, dan kemudian tidak ada distraksi seperti itu. Jadi yang maksudnya nggak ada distraksi adalah kalau belakangnya tembok kan ya udah tembok gitu, tapi kalau belakangnya jalan, orang lalu lalang seperti itu pasti akan mengganggu fokus interviewnya. Jadi pastikan tadi kalau ada yang orang lalu lalang seperti itu, ya kemudian pakai background aja supaya kemudian nggak mengganggu. Dan kemudian kalau tadi jenis background-nya mau background yang gambarnya seperti apa, itu sebetulnya balik lagi ke preference kamu. Tapi yang harus dipahami adalah ketika kita pakai background, itu juga akan mendukung sebetulnya bagaimana kita positioning diri kita seperti itu. Jadi background-nya misalnya kayak gitu adalah kartun-kartun gitu. Mungkin orang ini akan berpikir, oh ini walaupun sudah dewasa ternyata mungkin masih hobi nonton film kartun atau apa. Atau misalnya background kita BTS gitu. Nanti pasti, oh ini ARMY atau gimana ya kayak gitu. Jadi itu adalah mungkin background-nya secara tidak langsung punya pesan-pesan tersendiri untuk kemudian positioning diri kita. Jadi pada saat kita pakai background, sebaiknya sebenarnya aman adalah polos aja supaya tadi jadinya nggak seakan-akan melabeli diri kita dengan suatu brand tertentu atau suatu komunitas atau apapun yang tertentu sih seperti itu. Itu sih Rudi, semoga bisa menjawab ya. Sangat menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Rudi. Kalau misalnya interviewnya pakai Google Meet juga ada template-template room atau office ya Mbak ya, yang bisa jadi alternatif nih teman-teman. Biasanya sudah disediakan udah tersedia di aplikasinya sendiri. Iya. Di Google Meet juga ada yang kayak lampu disco tuh kan yang terang gelap kelap-kelip. Nah itu sebaiknya jangan karena terlalu ramai, agak distraksi nantinya. Betul. Takutnya semalam habis dari mana gitu kan. Boleh kita lanjutkan Mbak El? Oke, teman-teman masih ada yang mau tanya atau mau kita lihat pertanyaan dari sini dulu nih? Boleh teman-teman raise hand dulu, ada yang mau tanya? Oke, sepertinya belum ada nih Mbak El. Berarti kita simulasi dulu nih. Oh, sudah ada lagi nih Mbak El. Boleh ya, kita bacakan dulu. Nah, Mbak El, apabila saat interview magang, apakah boleh bertanya mengenai uang saku apabila tidak dicantumkan pada lowongan seperti itu? Oke,
Baik, makasih pertanyaannya Rosi. Jadi untuk uang saku sebetulnya untuk mahasiswa yang magang, kalau kita merujuk pada peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang baru yang per tahun 2020, di sini sebenarnya disampaikan bahwa tenaga kerja magang ini berhak untuk mendapatkan upah. Tapi kemudian besarannya itu memang tidak diatur oleh pemerintah. Jadi beda sama kalau posisinya adalah full time kan ada UMK-nya berapa nih per daerah. Nah, kalau magang ini ternyata tidak diatur oleh pemerintah, tapi lebih ke arah kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu si pemagang sama perusahaannya. Jadi sebetulnya uang saku ini adalah hak teman-teman seperti itu. Nah, tapi pada saat nanti interview, ini sebaiknya hindari untuk bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan uang seperti itu. Jadi walaupun ini magang, jangan ditanyakan mengenai akan terima upah atau tidak, atau kemudian pada saat nanti full time itu juga jangan ditanya di sini gajinya berapa seperti itu, karena sebetulnya seharusnya ini disampaikan nantinya, tapi mungkin tidak pada early stage interview atau early stage rekrutmen. Biasanya nanti terkait dengan uang saku ini akan disampaikannya sudah di akhir-akhir seperti itu. Jadi ketika sudah yakin nih perusahaannya udah yakin bahwa akan hire, nah biasanya tuh nanti akan disampaikan informasinya di situ. Nah, kalau posisinya full time, biasanya tuh nanti akan ada namanya nego gaji seperti itu. Jadi kita saling nego nih, dikasihnya segini, diterima apa enggak, kayak gitu. Itu kalau full time. Tapi kalau misalnya magang, biasanya nanti pada saat sebelum kita tanda tangan kontrak magangnya, nah di situ biasanya disampaikan sih informasinya mengenai uang sakunya besarannya berapa. Dan kemudian apakah akan diterimanya misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan lain-lainnya itu biasanya ada informasinya juga. Dan kemudian kalau misalnya yakin nggak yakin, misalnya gini, mikirnya, aduh ini tempat magangnya jauh banget, ongkosnya lumayan banget, dikasih gaji apa enggak ya, kayak gitu. Lebih baik cari tahunya, jangan langsung ke HRD-nya, tapi mungkin bisa tanya ke kakak kelas yang udah magang di situ, atau temen kamu, kayak gitu, atau kemudian kita googling aja. Jadi jangan ditanyakan secara langsung mengenai uang sakunya, seperti itu. Itu sih, Rosi, semoga bisa menjawab ya. Semoga bisa menjawab ya. Nah, untuk tahu nih, Rosi, buat step-step selanjutnya setelah interview, kita ikut sesi selanjutnya dari webinar Karir Series ya. Jadi ditunggu infonya, jadi jangan lupa di daftar lagi ya, gitu. Ya, jadi Oke. minggu depan kita ada alumni juga ya, Kak Lucy, yang nanti akan sharing Betul. tahapan-tahapannya seperti apa, dari mulai interview sampai nanti kemudian kita on board. Bahasanya kalau HRD tuh on board, kalau udah mulai mau kerja, nanti ketika kita on board seperti apa, nanti isi kontrak kerjanya kayak apa, itu akan dibahas juga ya, Kak Lucy ya. Betul, Mbak Vera. Jadi mumpung ada yang tanya, sekalian kita promosikan nih. Oke, semoga terjawab ya, Rosi. Selanjutnya, ada yang udah yang raise hand nih, ada dari Josh Marvel. Boleh mungkin Josh ininya dibuka, kameranya dibuka gitu. Oke. Ya Kak, Ya, silakan Josh. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak sudah diberi kesempatan. Saya mau bertanya, untuk ini kan tadi dibilang kalau misalnya kita follow up itu kan boleh ya Kak. Kira-kira tuh follow up itu normalnya berapa kali ya Kak? Dan mungkin karena aku sendiri punya pengalaman gitu, lagi pengen magang itu, apalagi kan sekarang nih lagi pengen magang, ngontak-ngontak ke kontak person yang sudah waktu itu interview saya, itu kan jadi udah diterima, tapi saya ngontak mereka itu rada gak enakan tuh kalau kayak sampai tiap hari gitu. Jadi kayak menurut Kakak, normalnya itu berapa ya Kak? Oke, jadi kalau misalnya nih dari Josh sudah diinterview, misalnya Josh ketemu sama saya interview hari ini nih di hari Rabu kayak gitu. Nah, kapan sebaiknya follow up? Setidaknya paling cepat follow up tuh 3 hari setelahnya atau kemudian 1 minggu. Sebenarnya paling aman tuh 1 minggu setelahnya aja. Kemudian untuk follow up tanya, saya ingin bertanya untuk kelanjutan dari interview yang sebelumnya apakah sudah ada hasilnya kayak gitu. Nah, itu tanyain. Nah, tapi kemudian kalau misalnya udah tanya nih, nggak dijawab kayak gitu, jangan kemudian hari besoknya tanya lagi. Tapi kemudian kasih jeda waktu, jadi gini, pada saat interview misalnya di hari pertama interview,
sebaiknya ditanya pada saat hari setelah hari ke-7 gitu, atau hari ke-6 atau ke-7 hari kerja kayak gitu, nanti ditanyain lagi setelah 1 minggu. Kemudian nanti kalau memang dari 1 minggu itu nggak ada responnya, nah lusanya boleh ditanyain lagi. Nah kalau nggak ada jawaban di lusanya, sekali lagi lusanya tanyain lagi. Tapi kalau udah nggak ada respon di situ, mungkin ya kita lebih baik kita nanti fokus untuk ke rekrutmen dengan perusahaan lain aja seperti itu. Jadi jangan daily setiap hari jangan, tapi kemudian mungkin 1 minggu setelahnya itu udah cukup sih begitu. Semoga menjawab ya, Jadi Jas. iya Kak, maaf tadi sedikit putus-putus audio Ya, saya, nggak tapi apa-apa. untuk mengklarifikasi, kira-kira mungkin 1 minggu setelah interviewnya dan ditanyanya itu jangan setiap hari, tapi kira-kira untuk 1 kali itu saja ya Kak? Ya, 1 kali itu aja kalau memang nggak ada respon. Jadi gini, sebenarnya pada saat kita interview kan kita udah dapet feeling ya, Jos, apakah kayaknya oke apa enggak nih gitu dari usernya kira-kira suka apa enggak sama kita. Nah, kalau misalnya kita punya feeling dan memang pada saat pengalaman kayaknya udah klik gitu, kayaknya dapet nih kerjaannya di sini gitu. Kalau udah ada rasa itu, tadi seminggu kita cobain, tapi kalau seminggu misalnya nggak ada, kemudian nanti tanya sekali lagi di hari, jadi misalnya hari ini saya tanya nggak dijawab, nanti saya tanya lagi di hari Jumat seperti itu. Nanti saya tanyain lagi. Nah, tapi kalau sudah kamu follow up sampai 3 kali nggak ada respon, nah ya sudah, berarti kamu move on aja gitu. Oke Kak, terima kasih sekali jawabannya Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama Jos. Oke, terima kasih Jos untuk pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman saya kasih kesempatan sekali lagi nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya untuk simulasi. Apakah masih ada yang bertanya teman-teman atau kita lanjut aja? Nah, satu lagi dari Rosi. Nih, apakah perusahaan akan bertanya kita bisa mulai kapan untuk kerjanya? Oke. Mana sih? Oke. Jadi ini Rosi, kalau misalnya beberapa perusahaan ada yang kemudian sudah state di awal kan mereka onboard-nya mulai kapan, nah itu kita mungkin bisa tahu dari situ. Tapi kalau enggak, biasanya perusahaan akan tanya kok, kamu sekarang agendanya lagi apa, kemudian bisa mulai bergabung sama kita kapan, kayak gitu. Jadi pertanyaan itu biasanya disampaikan oleh perusahaan, biasanya pada saat interview. Jadi mereka tanya availability kita kapan. Nah, biasanya pertanyaan tanya kita bisanya mulai kapan itu sebagai salah satu clue atau kemudian ya clue kalau biasanya perusahaannya udah cukup positif nih penilaiannya sama kita. Makanya dia tanya kapan kemudian bisa gabung. Tapi biasanya kalau nggak ditanya ya bukan berarti negatif juga, tapi bisa aja kemudian masih in consideration. Tapi biasanya perusahaan yang tanya kok kayak gitu. Jadi jangan khawatir karena akan dipastikan juga kan tiba-tiba saya masuk aja gitu kan belum disuruh masuk gitu. Nggak bakal seperti itu ya. Jadi Atau akan kalau ini sih kalau sih takutnya kalau teman-teman di sini kemudian ada kebutuhan magang, terus nanti ada deadline-nya nih, paling lambat tanggal betul segini Mbak harus El. magang. Nah, kalau kayak gitu nanti mungkin pas selesai interview, kalau misalnya udah selesai interview kok nggak ditanya-tanya nih kapan bisa mulai magang. Nanti kamu bisa izin Pak atau Bu, saya ingin menyampaikan kalau untuk program magangnya nih kebetulan saya ada timeline-nya juga dari kampus dan kemudian diharapkan per tanggal sekian itu sudah bisa mulai magang pertama kayak gitu. Jadi kamu bisa kemudian volunteer untuk sampaikan informasinya juga gitu. Dan pertanyaannya umum ya Mbak El, ini nggak sensitif sama sekali. Jadi bisa ditanyakan aja teman-teman, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya sudah ada pertanyaan baru dari Elis nih Mbak El. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa motivasi kamu melamar kerja di sini? Oke, ini sudah masuk ke simulasi nih Mbak El. Mungkin kita lanjut ke simulasi aja nih ya. Oke teman-teman, jadi kita akan ada simulasi nih teman-teman untuk gimana sih cara nada baik ya, nada yang umum untuk menjawab interview aja yang seperti Mbak El tadi sampaikan, tidak terlalu ngegas kah, tidak terlalu lemes juga gitu kan, kayak kurang darah nggak juga. Jadi kita akan belajar simulasi nih untuk pertanyaan. Nah, biasanya untuk perusahaan akan menanyakan soal
diri teman-teman nih, seperti perkenalan diri nih contohnya. Ini boleh apa ya, Mbak El, boleh kita bantu nih untuk memperkenalkan diri seperti apa sih baiknya, Mbak El? Oke, jadi pertanyaan yang tadi nanti kalau sih kita jawabnya atau Iya, gimana? karena sudah ada Oke. di list nih, Mbak El. Oke, baik. Ini kita mulai dari pertanyaan ini ya, perkenalan diri. Nah, jadi teman-teman biasanya kan sering ditanya sama perusahaan, tolong perkenalkan diri kalian gitu. Nah, pada saat perkenalan diri ini teman-teman, ini teman-teman harus perkenalkan diri secara profesional. Jangan perkenalkan diri yang nyangkutnya adalah hal pribadi. Misalnya saya ditanya, Elvira tolong perkenalkan diri kamu kayak gitu. Nanti yang tidak boleh dilakukan adalah menjawab begini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Elvira. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan orang tua saya dua-duanya tinggal di kota A. Nah, saya ini anak pertama, jadi satu-satunya anak yang sudah mulai bekerja. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena kemudian terlalu personal. Jadi perusahaan nggak butuh tahu untuk kamu itu anak keberapa dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau mereka butuh tanya, mereka akan tanya. Nah, instead kamu bisa sampaikan seperti ini. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Elvira, saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini saya sudah duduk di semester 6 dan saat ini saya akan bersiap untuk kemudian melakukan program magang untuk melakukan program magang yang akan dilakukan misalnya sekian bulan. Nah, selama pengalaman saya kuliah selama 6 semester, saya sudah tergabung dalam misalnya organisasi apa atau saya punya pengalaman dalam hal apa. Nah, itu yang kemudian boleh teman-teman sampaikan ketika ditanya mengenai diri kalian begitu. Itu kurang lebih gitu sih Kak Lucy. Jadi jangan ceritain tentang personal kita, tapi ceritain tentang hal-hal profesional yang bisa support perusahaan supaya merasa bahwa ini anak kayaknya pengalamannya oke deh gitu. Nah, ada baiknya juga teman-teman kemudian boleh bikin catatan dulu kira-kira pada saat perkenalan apa sih yang mau di-highlight kayak gitu, hal apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Nah, itu boleh juga sih teman-teman kayak gitu. Oke, Mbak El, terima kasih. Nah, iya ya, jangan terlalu melebar ya, nanti HRD-nya, "Saya nggak nanya," gitu kan. Oke, Mbak, kita lanjut nih, Mbak El, tentang diri mungkin ada cukup banyak ya pertanyaan mengenai diri sendiri gitu untuk, interview ini, termasuk rencana hidup nih, Mbak El, apa yang kamu lihat 5 tahun ke depan atau apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kayak kadang kita juga belum kepikiran nih, ngapain ya orang saya baru mau mulai kerja gitu kan. Jadi belum kebayang nih, apakah kita harus mempersiapkan jawabannya dulu, boleh dibantu nih, Mbak El? Oke, nah biasanya sering banget perusahaan, nggak tahu sih sering apa enggak, tapi kalau saya jadi interviewer, biasanya sih saya akan tanya sama kandidat saya rencana hidup mereka 2 atau sampai 5 tahun ke depan. Kenapa saya kemudian bertanya itu, tujuannya saya bertanya adalah saya kepingin tahu, apakah kemudian rencana hidup mereka ke depan ini akan bertentangan atau enggak dengan kalau mereka bekerja di tempat saya seperti itu. Maka dari itu saya tanyakan. Jadi pastinya karena kalian di sini tadi kan ditanya pertanyaan seperti itu, pastinya satu, kalian siapkan dulu rencana hidup kalian ke depan tuh seperti apa gambarannya. Jadi nggak harus yang very detail, nggak, tapi at least kayak kamu udah punya gambaran lah. Kayak misalnya kalau ditanya teman-teman yang ada di apa ya, DKV gitu. 5 tahun ke depan kamu mau apa gitu. Seenggak-enggaknya udah dapat gambaran kan apakah kalian ingin kerja di konsultan atau kerja di korporasi atau mau ngapain kayak gitu. Seenggak-enggaknya kan secara umum dapat gambaran dan nah itu yang kemudian bisa kalian sampaikan. Nah, yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah jangan sampai misalnya nih ya, waktu saya pernah dapat mahasiswa saya datang ke saya terus bilang nggak terima kerja dan kayaknya saya salah dijawab pertanyaan rencana mau ngapain gitu. Jadi yang pada saat ditanya rencana ke depan mau ngapain yang dia jawab adalah dalam kurun waktu nantinya saya ingin S2 dia bilang. Tapi ditanya kapan S2-nya ya mungkin setahun dari sekarang atau maksimal 2 tahun dari sekarang saya akan S2 kayak gitu. Nah, jawaban itu agak bertentangan karena perusahaan nggak mau hanya invest 1 tahun ke satu orang yang kemudian akan leave untuk kemudian sekolah lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya
menjawab 5 tahun mau apa, misalnya S2 nih ada dalam rencana kamu yang bisa kamu sampaikan dalam waktu ke depan saya ingin nanti ambil S2 lagi. Jurusannya apa misalnya bisa disampaikan. Nah, tapi kalau ditanya kira-kira dalam kurun waktu berapa lama? Nah, sejujurnya saya belum memastikan kapan karena ini masih open rencananya, tapi setidaknya dalam 5 tahun mungkin seharusnya saya sudah start untuk mulai S2 saya. Jadi kita nggak perlu kasih waktu yang definitif 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, tapi di open aja. Supaya apa? Supaya perusahaan nanti merasa bahwa ketika dia hire kamu, mereka masih bisa dapat benefit juga dari kamu. Jadi investasi mereka ke kamu tuh nggak sia-sia, kayak gitu sih. Dan sebisa mungkin juga karena kita kepingin diterima di perusahaan itu, rencana jangka panjangnya tuh masih linear sama kemudian apa yang kita kerjain di perusahaannya, kayak gitu sih. Ya, terima kasih Mbak El. Mungkin karena di UMN sini agak hujan lebat ya Mbak El. Aku mau cek koneksi dulu nih teman-teman. Apakah sinyal kita masih aman di tempat teman-teman nih? Boleh kasih reaction-nya dulu dong. Masih aman ya semuanya teman-teman? Oke. Oke, sama boleh dong yang di tempatnya lagi hujan deras juga boleh kasih emot love nih, kita lagi melihat Survei hujan ya, Kak. survei hujan ya. Siapa tahu kita bisa panggil Mbak Rara. Oke. Oke, cukup banyak juga yang lagi hujan ternyata, Mbak Elvira. Tapi semoga tidak mengganggu koneksi ya. Nah, selanjutnya aku mau kasih kesempatan buat teman-teman bertanya atau teman-teman ada yang mau ditanya nih sama Mbak El untuk menjawab pertanyaan interview seperti apa gitu. Boleh mungkin raise hand teman-teman, ada yang mau ditanyakan nih teman-teman sebagai penginterview nih, mau bertanya pada calon kandidat nih Mbak Elvira nih untuk masuk ke perusahaan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan yang teman-teman belum tahu jawabannya seperti itu. Oh, sorry, tadi yang itu belum kita jawab, kalau sih yang motivasi Karena ya? masih ada di bagian kedua Mbak El, Oke, di baik. bagian perusahaan. Oke. Ini untuk menanyakan tentang diri dulu teman-teman, apakah ada yang mau tanya nih? Boleh teman-teman, mungkin kita lebih interaktif nih untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada nih. Oke, oh nih sudah ada nih. Silakan Pinky. Iya, sore Kak El. Sore. Ya, aku mau tanya, sebelumnya aku pas bulan Mei kemarin itu sempat interview online. Karena itu aku lagi sibuk ujian, jadi aku ditanya kira-kira bisa kapan gabungnya gitu. Terus aku jawabnya mungkin Juni, aku bilang gitu. Terus aku pikir, waduh apa aku salah jawab ya apa gimana ya gitu. Aku kayak agak ragu sih, menurut KL gimana gitu. Oke, jadi berarti Pinky sekarang keadaannya masih ini ya, masih mahasiswa ya Pinky ya? Masih. Oke, berarti magang ya yang lagi dicari posisinya ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang mahasiswa, mungkin kalau misalnya ditanya siapnya mulai kapan, kayak gitu, yang pasti harus jujur dengan agenda dari kampusnya gitu. Jadi sebenarnya dari Pinky nggak salah sih kalau bilang baru nanti Juni, karena memang kenyataannya sedang ada UAS seperti itu. Jadi sebaiknya sih kalau teman-teman yang mahasiswa itu disesuaikan sama kalender kampusnya, karena kan memang jangan sampai kemudian nanti bentrok kayak gitu. Jadi mulai magangnya mulai magang tanggal sekian, ternyata itu adalah hari pertama UAS gitu kan. Jadi kebakaran jenggot kamu nantinya. Jadi sebaiknya disampaikan jujur aja, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalnya kok dari perusahaan setelah kamu jawab Juni kemudian raut mukanya berubah atau kemudian agak berubah, mungkin bisa ditanya kalau dari Bapak dan Ibu preferensinya atau programnya mau mulai kapan ya kayak gitu. Jadi bisa ditanyain lagi. Nah, kemudian kalau mereka jawab ternyata tanggalnya kamu masih bisa untuk diakomodir misalnya gitu, bisa jawab kayak, boleh nggak Bapak Ibu kalau di situ saya masih ada agenda lainnya, apakah memungkinkan kalau misalnya nggak 1 minggu full 5 hari saya bekerja tapi mungkin part time sementara atau gimana. Jadi ditanyain dulu perusahaannya preferensinya kapan, kalau masih bisa you work it out bareng gitu direncanakan itu boleh. Tapi kalau ternyata memang udah nggak bisa ya
ya mau gimana lagi, berarti memang bukan tempat yang terbaik buat kamu magang sih. Begitu sih Pinky. Oke deh, thank you Kak. Ya, sama-sama. Semoga terjawab ya, Pinky. Iya, Kak, thank Oke, you. kita lanjut nih dengan pertanyaan sedikit lagi tentang diri. Mungkin Mbak El, ada lagi pertanyaan yang kadang-kadang kita juga bingung nih jawabnya seperti apa, seperti kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan itu pertanyaan yang sangat basic ya untuk interview, tapi nanti kalau salah jawab, ini akan agak-agak berabe nih Mbak El. Gimana nih cara jawabnya? Oke, jadi sebenarnya ini sih kalau kita mau ditanya tentang pertanyaan diri sendiri, itu nggak mungkin kita langsung jawab langsung di sini serta-merta tuh enggak. Jadi paling baik kalau mau interview sebetulnya kita persiapkan waktu dulu untuk kemudian kita get to know ourselves gitu loh. Jadi cari tahu tentang diri kita sendiri. Sebenarnya baiknya adalah proses untuk cari tahu diri sendiri, mengenali diri itu dilakukan sebelum kita kirim CV sebenarnya. Jadi itu awal banget itu harus dilakukan. Nah, tapi penting adanya untuk kita melakukan pengenalan diri supaya tadi kita jadi lebih kenal diri kita juga, supaya nanti pada saat kita ketemu pertanyaan macam ini gitu, kita sebetulnya udah tahu diri kita apa, kita maunya apa. Jadi kemudian semua jawaban yang kita kita sampaikan tuh align kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang kelebihan dan kekurangan, nah ada baiknya pada saat proses pengenalan diri itu kita coba lihat kira-kira strength sama weakness-nya kita apa. Nah, jadi ketika kita sudah list gitu hal baik dalam diri kita, hal buruk dalam diri kita, itu kemudian nanti bisa kita sampaikan. Nah, kalau yang namanya hal positif, nah itu kan sebetulnya lebih enak ya menyampaikannya karena kita meningkatkan kepercayaan diri tentunya. Nah, tapi yang bikin kita deg-degan adalah menyampaikan kemudian kekurangan yang ada dalam diri kita, sebetulnya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Tapi yang harus kita pahami adalah kan manusia nggak ada yang sempurna juga ya. Jadi ya silakan disampaikan aja nggak apa-apa kekurangannya, karena memang to be expected seseorang pasti punya kekurangan. Nah, tapi kekurangan yang perlu disampaikan itu adalah kekurangan yang sebetulnya kita pahami betul nih, sebetulnya kita punya kekurangan tersebut seperti itu, dan kemudian kita paham punya kekurangan dan kita tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya seperti itu. Jadi bukan kekurangan yang sekedar disampaikan aja atau sekedar itu kayak misalnya nih kekurangan saya adalah kalau saya mengetik sering banget saya typo kayak gitu. Itu kekurangan saya gitu. Kemudian apa yang perlu saya lakukan? Jadi itu bisa kekurangan saya. Saya sadar bahwa sering typo nih kalau saya nulis kayak gitu. Nah, itu bisa kamu sampaikan Bapak Ibu, kekurangan saya adalah kalau saya mengetik sering typo. Tapi kemudian karena sering saya sadar atas hal tersebut, jadi kalau saya mau kirim sesuatu, biasanya saya baca lebih teliti lagi supaya kemudian pada saat mengirim dokumennya sudah lebih rapi, sudah oke, jelas seperti itu. Jadi untuk kekurangan ini tadi kekurangan yang memang kita punya, beneran kita punya, bukan mengada-ngada, dan kemudian kita sudah sadari keberadaan kekurangan ini, dan kemudian kita sudah tahu solusinya apa untuk memperbaikinya. Nah, tapi saya ada pengalaman lucu sih teman-teman. Biasanya kalau ditanya pengalaman apa tentang kekurangan, saya akan pakai template jawaban saya adalah saya pelupa. Jawabannya kayak gitu, saya kasih contohnya. Tapi satu hari saya sedang interview seseorang, terus orang ini jawab, saya tanya, kekurangan kamu apa? Gitu. Terus dia jawab, kekurangan saya pelupa, Kak. Tapi saya sudah tahu bahwa saya pelupa, jadi saya selalu membuat catatan, ini, itu, dia jelaskan. Terus dalam hati saya, aduh ini kan pertanyaannya template ya, ini anak beneran pelupa, apa kemudian ini dia hanya jawab dari template video yang dia temukan di TikTok atau di Instagram aja ya, kayak gitu. Jadi bisa come out dengan kekurangan yang memang ya tadi kan kalau itu kan normatif ya kekurangannya pelupa gitu, atau mungkin cari kekurangan lain dalam diri kamu yang kayaknya memang it's truly you, itu juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi intinya kalau kekurangan menyadari punya kekurangan, tahu cara memperbaikinya gitu. Oke, baru mau aku tanya nih Mbak El, kalau pakai jawaban-jawaban template gimana? Ternyata jangan juga ya, karena nanti jadi nggak gimana, jadi nggak gimana gitu ya sama interviewnya. Sebenarnya kalau memang kita punya kekurangan itu tuh sebetulnya nggak apa-apa sih kalau memang truly punya kekurangan itu gitu, karena
kayak kalau apa ya namanya, saya tuh beneran orangnya saya lupaan gitu. Tapi saya bukan lupa sama janji sama orang atau apa bukan, tapi saya lupa nyimpen barang saya di mana gitu. Tapi ya kalau ditanya apa yang sudah saya lakukan untuk memperbaiki itu gitu, ya ini aja sih lebih lebih teliti gitu. Cuma itu jawaban itu nggak akan convince orang kayak gitu kan. Jadi cari jawaban yang memang kayaknya lebih bisa convince orang bahwa oh ya ini sudah diperbaiki nih gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau memang punya kekurangan yang normatif seperti yang ada di tempat umum. Cuma itu memang beneran dari diri kita. Jadi ketika kita kasih tahu cara untuk menanggulanginya, ya beneran memang sudah kita lakukan, bukan cuma template aja gitu loh dari googling gitu. Kalau terlalu jumawa mengatakan saya tidak punya kekurangan gitu, itu gimana Mel? Soalnya kan hanya Tuhan yang maha sempurna saja kan gitu selama si manusia. Kekurangan saya adalah tidak punya kelemahan gitu ya. Tapi ini sih Kak Lucy, kalau jawab kekurangan, jangan sampai kekurangannya tuh kontradiktif dengan posisi kita. Jadi ada mahasiswa saya dulu anak ilmu komunikasi, terus dia mau apply itu sebenarnya untuk kepanitiaan sih, tapi posisinya untuk public relations. Terus dia gagal interview. Nah ternyata yang dia lakukan adalah ketika ditanya kekurangannya, dia jawabnya bahwa saya nih kalau ketemu orang baru suka agak deg-degan sama malu-malu, jadi agak lama kalau harus berinteraksi dengan orang baru. Nah tentunya itu sangat kontradiktif karena dia adalah seorang ngambil posisinya nanti PR, di mana PR ini dia diharuskan untuk kemudian ketemu sama orang baru, berinteraksi sama orang baru. Tapi kalau kelemahannya tadi, kalau ketemu orang baru malu, takut-takut, ya pasti jalanin kegiatannya susah juga kan, kayak gitu. Jadi ya sebaiknya dipikirin juga kelemahannya, jangan sampai kontradiktif dengan job desk yang nanti kita punya sih, kayak gitu. Nah itu cukup fatal jawabannya ya Mbak. Cukup fatal. Jadi Saya dia akhirnya anak nggak dilanjutin. informatika, kita masih bisa Enak anak ini ya, iya ya. mikir-mikir gitu kan. Oke. Lanjut nih Mbak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang tadi nih tentang perusahaan. Yang pertama tadi perlu nggak sih Mbak kita cari tahu dulu nih perusahaan apa yang mau kita lamar. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang informasinya sedikit di media sosial atau di Google nih, gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya kita mau nanti di interview, dapat undangan interview, pasti kan kita harus cari informasinya dulu. Sebetulnya apa yang perlu dipahami dari kita harus get to know si perusahaannya adalah bukan cuma sekedar buat impresi perusahaannya, kita tahu tentang mereka, tapi untuk meyakinkan diri kita juga sebenarnya mau nggak sih kita kerja di perusahaan itu. Karena yang namanya kerja kan dua arah ya, perusahaan pilih kita sebagai kandidat, cocok apa enggak, tapi Karena kita bisa juga dia mesti pakai baik-baik di dalam kok. Itu kaca dia boleh cabut tuh karena engsel di luar, Pak. Mesti orang dari luar. Oke, maaf ada Mbak yang El, sudah bocor diatasi. sepertinya, iya, sudah diatasi. Oke, jadi tadi ketika kita menjalani proses rekrutmen dengan suatu perusahaan yang harus dipahami adalah ini prosesnya dua arah. Jadi perusahaan tadi boleh menilai dia mau sama kita apa enggak dengan makanya interview dan lain sebagainya, tapi kita juga harus meyakinkan diri kita sendiri, kita mau nggak sih kerja di perusahaan itu. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah tadi cari tahu tentang perusahaannya itu baik adanya, supaya kita tahu nanti kalau kita bekerja di sini perusahaan seperti apa sih, apakah produk sama servisnya bagaimana, kemudian culture-nya bagaimana. Jadi itu baik adanya untuk kemudian diri kita juga. Dan kemudian ketika kita cari informasi tentang perusahaan seperti itu, terkadang banyak yang sampai ini loh, kayak saya udah buka websitenya, saya ngapalin visi dan misinya, saya ngapalin sejarah berdirinya kapan, pendirinya siapa. Nah itu nggak perlu dilakukan karena dari pihak perusahaan sepertinya nggak akan tertarik untuk hal itu juga. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita cari tahu perusahaan adalah sebetulnya cari tahu culture perusahaannya seperti apa. Kemudian produk-produk yang mereka tawarkan apa, produk atau service yang mereka tawarkan apa, good things about mereka apa.
Kemudian apa ya, visi misi boleh, tapi untuk sekedar dapat lihat, untuk dapat gambaran ke depannya bergeraknya mau kemana. Jadi teman-teman bisa cari tahu perusahaan ini dari websitenya, atau mungkin teman-teman bisa cari tahu juga lewat sosial medianya, dari apa namanya, Instagram kan banyak ya kalau sih sekarang perusahaan punya Instagram, atau kemudian juga ada perusahaan yang punya TikTok bahkan kayak gitu, atau dari LinkedIn-nya itu juga boleh cari tahu. Nah, tapi kalau perusahaan ini misalnya nggak terlalu banyak informasinya ada di internet seperti itu, hanya ada di lowongannya aja. Nah, itu sebetulnya yang nggak apa-apa sih, tapi nanti kemudian mmm, apa ya, ketika misalnya ditanya gitu, "Apa yang kamu ketahui dari sini?" Ya dijawab aja secara jujur bahwa sejauh ini yang saya tahu dari perusahaan Bapak dan Ibu, itu adalah Bapak Ibu bergerak di bidang ini, dan kemudian misalnya ya, informasi apa yang kamu dapat itu sampaikan aja, dan kemudian bisa disampaikan, hanya sejauh ini hanya itu saja sih Bapak Ibu yang saya tahu. Tapi sebetulnya, kalau Bapak dan Ibu, mau menjelaskan lebih lanjut, kayak I will be happy untuk tahu lebih lanjut seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi daripada bohong-bohong kayak gitu, kemudian ngarang, lebih baik jujur aja. Oke. Berarti jangan sampai nggak tahu sama sekali juga ya, Mbak El, sama sekali ini nggak tahu nih perusahaan apa, saya nemu di Jobstreet gitu juga Tapi jangan. at least di Jobstreet tuh biasanya dikasih tahu kan brief tentang si Kategorinya ya? perusahaannya, Heeh. kategorinya apa. Kecuali kalau headhunter, kalau headhunter kadang memang nama perusahaannya disamarkan, identitasnya Ah, disamarkan. Nah, kalau kayak gitu emang tebak-tebak buah manggis aja sih kita, jadi nggak tahu gitu. oke. Tapi biasanya nanti headhunternya akan kasih tahu kita bahwa perusahaannya adalah A, B, C. Jadi kalau kayak gitu tuh emang kita nggak, we're not expected untuk tahu sih gitu. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mbak El. Nah, lanjut nih Mbak, setelah cari tahu tentang perusahaan, kan perusahaan biasanya nanya nih, "Kenapa sih kamu mau gabung di perusahaan ini?" Padahal kita, agak-agak random nih misalnya nih, apply-nya gitu, yang penting saya keterima gitu. Nah, gimana nih jawabnya Mbak El? Nah, itu ada baiknya makanya ketika kita daftar itu jangan apa ya, pakai prinsip random sih Kak Lucy, karena agak bahaya juga kalau ternyata, nanti, aduh ini perusahaannya ternyata nggak oke. Jadi, ini hati-hati nih teman-teman. Jadi, banyak sekali perusahaan yang kemudian, ternyata apa ya, penipuan kayak gitu loh. Nah, kalau penipuan ini kan, apa ya, kasihan di kaliannya sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya pada saat teman-teman daftar dulu, itu tuh sebenarnya cari tahu dulu tentang perusahaannya. Nah, nanti kalau sudah oke baru kemudian teman-teman apply. Jadi kemudian nggak muncul dilema nih ketika, aduh di perusahaan apa nih besok di interview dan nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sudah kadung kayak gitu kalian dipanggil, pastikan lagi pada saat kalian misalnya ditelepon nih di perusahaan A, B, C, D gitu. Kalian nggak tahu ini perusahaannya perusahaan apa, terus kalian lupa kalian pernah apply kayak gitu, bisa dicatat dulu aja bilang bahwa eh, kapan interviewnya jangan langsung bilang iya itu tuh boleh, "Boleh nggak Bu saya coba cross check dulu jadwal saya, make sure kemudian setelah itu kamu, cari tahu perusahaannya kalau memang kamu rasanya memang masih willing untuk kerja di situ, nggak apa-apa kemudian nanti iakan jadwalnya. Tapi kalau ternyata setelah di cross check lagi, kayaknya ini perusahaan yang enggak deh. Nah bilang aja bahwa, "Mohon maaf saya belum bisa hadir di interviewnya." Itu bisa dilakukan nih kalau sih di awal. Tapi kalau udah kadung, udah interview di depan meja, terus ditanya, "Kenapa motivasi kamu ke sini tuh apa?" Kayak gitu. Jangan jawab jujur bahwa, "Ya, ini satu-satunya yang memanggil saya interview, Bapak Ibu," gitu, itu juga jangan. Tapi kemudian bisa dikaitkan aja dengan, profil perusahaannya apa, ke depannya gimana. Jadi, apa ya, bisa bisa dibilang bahwa ya saya ingin motivasi saya kerja di sini atau kenapa saya pilih perusahaan ini, karena saya rasa di sini saya bisa berkembang, bisa cari ilmu, hal-hal gitu tuh boleh disampaikan sih gitu. Oke, sangat menarik ya Mbak El ya. Selanjutnya nih Mbak El, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita minta volunteer dari teman-teman buat menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Mbak El. Biasanya pertanyaan agak-agak sulit juga nih tentang kontribusi apa sih yang bisa diberikan oleh kita sebagai karyawan kepada perusahaan. Kalau kita jawabnya gimana Mbak? Oke, kalau misalnya kita ditanya kontribusinya apa, nah baik adanya adalah kita sebetulnya udah tahu tentang
perusahaannya bergerak di bidang apa, divisinya divisi apa, supaya kemudian kita tahu secara pasti perusahaannya ini bergeraknya divisi mau ngapain kayak gitu. Nah, nanti dari situ baru kita bisa menjawab secara spesifik apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian sebetulnya ketika ditanya kontribusinya nggak usah muluk-muluk sih kalau sih, nggak misalnya kalau posisinya sales nanti bilang saya bisa melipat gandakan omset di perusahaan ini 2-3 kali lipat gitu. Nah, itu kan kayaknya waduh gitu. Tapi mungkin jawaban yang lebih ini aja sih, down to earth, yang lebih membumi bahwa misalnya kamu bisa bilang saya ini orangnya rajin. Jadi saya bisa belajar dengan cepat di sini. Jadi mungkin saya bisa membantu melakukan pekerjaan, ada proses adaptasinya lebih cepat. Kemudian saya juga bisa nanti membantu apa-apa gitu. Jadi hal-hal yang memang masih make sense saja bisa dilakukan. Misalnya kalau handle klien dan kamu oke dalam komunikasi, bisa dibilang mungkin kontribusi yang bisa saya Oke, sambil menunggu koneksinya kembali teman-teman. Oke, sambil menunggu koneksinya kembali teman-teman. Ya, ini nge-freeze ya sebentar. Oke, aku minta satu dong teman-teman buat volunteer, mungkin bisa di raise hand dulu nih buat setelah ini nih, untuk menjawab pertanyaan nih. Kira-kira kalau aku jawab gini nih udah bener belum ya? Kayak gitu. Boleh dong teman-teman, aku minta untuk next. Ini udah kembali ya. Oke. Ya, silakan Mbak Elvira. Oke, kalau sih mohon maaf teman-teman, perks of being virtual, jadi laptop saya mendadak error, dia mati sendiri seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, tapi tadi kita lagi bahas tentang kontribusi ya Kak Lucy ya. Jadi kalau menjawab kontribusi sih sebenarnya dibalikin lagi sama skill yang kita punya tuh apa, kemudian apa yang perusahaan yang butuhkan. Jadi disambungin dari situ sih. Jadi kita menawarkan skills kita untuk kemudian tujuan perusahaannya nanti apa, kayak gitu sih Kak Lucy. Oke, terima kasih Mbak Elvira. Oke, mungkin Mbak El kita jawab dulu pertanyaan Rudy yang terakhir nih, yang tadi kalau misalnya tadi udah bilang mau 5 tahun mau S2, tapi ternyata nggak jadi S2 nih gimana Mbak El? Enggak apa-apa, soalnya that's life juga kan, namanya manusia kita cuma bisa berencana kan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa juga, nggak harus yang kita sampaikan di planning ke depannya apa, terus semuanya harus kayak jadi nyata, nggak juga sih. Itu kan namanya planning aja sih kalau sih gitu. Oke, HRD-nya juga mungkin udah lupa kalau udah 5 tahun ya. Kalau udah 5 tahun sih udah lebih ke kayak ya sudah lah ya gitu. Oke teman-teman, seperti yang tadi aku sampaikan, aku mau minta satu volunteer nih teman-teman, boleh raise hand untuk bersama-sama simulasi sama kita nih jawaban interviewnya seperti apa. Boleh teman-teman, Rudy mungkin mau jadi volunteer atau yang sudah lagi on cam, Nathanael, boleh di raise hand, kita mau bantu teman-teman buat simulasi nih. Kira-kira kalau saya jawab kayak gini udah bener apa belum? Oke nih, Mbak El, silahkan untuk Nathanael. Oke. Ya, Nathanael mungkin ada pertanyaan apa yang pengen coba dijawabnya gimana gitu ya kalau sih ya? Atau Nathanael mau ditanya juga boleh gitu, terserah nih mau bertanya atau mau latihan menjawab juga boleh. Saya bisa tanya Nathanael juga gitu maksudnya ya? Boleh. Ini Nathanael mau bertanya atau ditanya nih jadinya? Gimana ya, maksudnya kalau mau cari pertanyaan itu agak susah sedikit. Cuma kalau saya mau tanya, tanyanya tentang cari magang. Oke, mungkin Nathanael mau latihan menjawab kali, Mbak El. Oke, berarti saya kasih pertanyaan ya kalau kayak gitu ya Nathanael ya. Iya. Oke, baik. Oke, Nathanael, pertanyaannya saya adalah
mungkin boleh tolong diceritakan, Nathanael, prestasi yang paling baik yang kamu lakukan selama perkuliahan itu apa ya? Oke, jadi selama 6 semester ini kan sekarang sudah selesai semester 6, dan sejauh ini IPK itu bisa dipertahankan di atas 3. Maksudnya gini, tidak melewati 3,50, tapi di atas 3 pas. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi, Nathanael? Oke. Dan kalau misalnya saya ambil magang itu mereka lihat IPK juga tidak? Oke, mungkin saya ini dulu ya. Baik, pertanyaan makasih Nathanael, tadi menjawab juga terima kasih. Jadi kalau misalnya tadi ditanya pencapaian yang kamu dapat pada saat perkuliahan apa gitu, tadi Nathanael sudah menjawabnya dengan baik sebenarnya di awal. Dia bilang bahwa sejauh ini saya bisa bertahan dengan IPK saya yang berapa kayak gitu. Nah, itu udah bagus tuh sampai di situ. Nah, akan lebih baik lagi Nathanael kalau kemudian kamu kasih nih alasannya, saya bisa dapat IPK sampai 3, padahal misalnya kelasnya agenda saya cukup banyak nih, selain saya kuliah, saya ikut kepanitiaan atau apa. Jadi kemudian disampaikan pencapaian bisa mempertahankan IPK di atas 3 itu tuh kamu anggap prestasi yang oke tuh alasannya kenapa. Jadi bisa kamu kasih bukti atau proof yang lebih lagi dari alasannya. Dan kemudian kan kamu tadi bilang bahwa IPK saya di atas 3 sih, tapi nggak sampai 350 sih, di atas 3 tapi nggak 350 gitu. Nah, itu sebaiknya nggak usah disampaikan, karena nanti di situ menunjukkan bahwa kamu nggak pede nih, kayak gitu. Jadi cukup sampai saya bisa mempertahankan IPK saya di angka 3, nanti kamu kasih pendukung alasannya apa, seperti itu. Itu sudah cukup baik sih sebenarnya cara menjawabnya. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan Nathanael, perusahaan apakah kemudian sangat pay attention atau tidak pada IPK? Ini berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang kemudian pasang requirement-nya IPK-nya harus 3,75 kayak gitu. Nah, ada juga perusahaan yang minta IPK-nya hanya 3 kayak gitu. Jadi sangat variatif seperti itu. Jadi kembali lagi ke perusahaannya Nathanael. Nah, sebetulnya kalau untuk teman-teman yang masih mahasiswa akan jauh lebih baik kalau IPK kalian di atas 3. Kenapa? Karena bahkan kalau sekarang kayaknya 3 tuh nggak cukup, tapi 3,25 lah at least. Kenapa? Supaya kemudian kalian juga punya pilihan yang lebih luas, bisa masuk ke perusahaan yang mana-mana gitu. Karena kalau misalnya IPK kalian rendah seperti itu, bukan berarti nggak bisa dapat kerja, enggak kayak gitu. Tapi kemudian kalian bisa punya pilihan yang lebih variatif ketika IPK kalian cukup tinggi. Jadi bisa milihnya macam-macam kayak gitu. Tapi kalau IPK-nya agak rendah, nah ini sudah terbatas nih pilihannya. Begitu sih. Semoga bisa membantu teman-teman tadi cara menjawabnya sama membantu pertanyaan Nathanael juga ya. Oke, Nathanael sudah terjawab. Nathanael, terima kasih juga atas latihannya nih. Oke, mungkin sudah ada gambaran ya Mbak El simulasinya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang mau coba lagi, teman-teman mau bertanya atau mau ditanya. Oke, silahkan raise hand aja, kita latihan bareng-bareng. Oke, mungkin sudah ada gambaran semua nih teman-teman. Boleh minta reaction-nya kalau sudah, atau ada yang mau silahkan raise hand aja. Karena seru juga ya tadi latihan menjawab, kayak ada yang kurang atau yang belum gitu ya Mbak El, jadi bisa dikoreksi sedikit-sedikit. Atau kalau sih mau Kak. Oke. Coba ya Mbak El, aku coba. Oke, boleh. Aku udah lama nggak interview. Oke, baik. Baik, Saudara Lucy, mungkin boleh tolong di-share dari pengalaman kerjanya selama ini, permasalahan yang terberat yang pernah dialami apa, dan kemudian waktu itu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elvira. Untuk permasalahan dalam kerjaan, sepertinya kalau yang sangat berat itu enggak ada. Paling masalah tentang bagaimana berkomunikasi dengan alumni-alumni yang kadang-kadang tidak yang kurang bisa diajak komunikasi atau komunikasinya agak terhambat seperti itu.
Jadi untuk mengatasinya mungkin saya lebih sering ajak komunikasi atau dengan menggunakan metode lain untuk berkomunikasinya seperti telepon atau bertemu langsung. Seperti itu Mbak Elvira. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi yang Agak disampaikan deg-degan juga. tapi yang disampaikan oleh Kak Lucy sebenarnya sudah baik cara menjawabnya. Jadi tadi Kak Lucy kan saya tanya permasalahan paling berat apa. Nah, tiap orang kan memang kadang ada yang udah ngelewatin apa ya beda-beda kan kayak gitu pemahamannya atas permasalahan berat apa. Kalau memang nggak ada yang berat nggak apa-apa tadi jawab jujur seperti Kak Lucy. Mungkin nggak ada yang terlalu berat, tapi yang saya rasa menjadi kendala misalnya dalam pekerjaan saya adalah jadi diceritakan kendalanya apa dan kemudian tadi yang bagus sudah kalau sampaikan adalah bukan cuma sekedar cerita kendala, tapi kemudian cerita apa namanya cara menyelesaikan solusinya seperti apa kayak gitu. Dan itu udah baik sih. Jadi kemudian ketika ditanya dalam interview apalagi hal-hal yang misalnya berhubungan dengan yang negatif-negatif tadi sebaiknya tadi sudah menemukan solusinya bagaimana. Jadi pemahaman kita jadi di situ tuh lebih lihat bahwa oh orangnya sudah belajar ya dari permasalahan, belajar dari kesalahan kayak gitu. Itu sih teman-teman semua. Oke, seru loh teman-teman. Ayo ada yang mau coba mungkin sebelum ditanya sama apa namanya user atau HRD beneran kita coba latihan di sini. Boleh raise hand, silahkan kita coba latihan bareng-bareng. Nggak bakal salah-salah juga karena kita akan perbaiki sama-sama nih teman-teman. Gitu. Apakah sudah cukup jelas berarti ya? Ini sudah cukup jelas nih teman-teman. Atau boleh yang mau coba sekali lagi saya kasih kesempatan untuk raise hand. Off cam juga nggak apa-apa ya Mbak ya kalau misalnya kira-kira agak kurang proper nih kayak ininya. Off cam juga nggak apa-apa, yang penting suaranya terdengar jelas nih. Aku mau coba deh Kak. Oke, Pinky mau coba Mbak Elvira. Oke, sebentar Pinky, saya coba ingat-ingat pertanyaannya ya. Oke, baik. Selamat sore, Saudara Pinky. Terima kasih. Mungkin yang ingin saya tanyakan untuk Saudara Pinky adalah kira-kira apa yang membedakan Saudara Pinky dengan kandidat-kandidat lainnya yang juga apply untuk posisi ini? Terima kasih atas pertanyaannya Kak El. Aduh, saya bingung mau jawabnya apa. Bingung justru kalau ditanya kayak gitu. Oke, dicoba aja nggak apa-apa. Sejauh ini menurut saya yang membedakan saya dari yang kandidat lain adalah saya mampu bekerja karena saya orang yang rajin, maka saya akan belajar terus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pinky. Nah, jadi tadi misalnya pertanyaannya kan susah nih, Pinky kaget kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kaget, terus Pinky mau apa ya, take sometimes untuk berpikir gitu tuh sebetulnya bisa dengan triknya gini, Pinky. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti pertanyaannya adalah apa yang membedakan saya dengan kandidat lainnya ya, Bu? Kayak gitu. Nah, kamu bisa ngulang gitu. Itu kan lumayan tuh. Tadi ngulang pertanyaannya beberapa detik. Nah, beberapa detik itu bisa sambil kamu pakai buat mikir nih apa cara jawab pertanyaannya kayak gitu. Nah, kemudian ketika ditanya pertanyaan semacam ini kayak gitu, ada baiknya kemudian sampaikan saja tadi kelebihannya apa. Jadi jangan takut untuk kemudian beneran dibandingin sama yang lain kayak kalau kamu bilang tadi kan kamu apa namanya mau kerja keras, mau belajar kayak gitu, jangan terus mikir emang yang lainnya lebih ada yang lebih nggak ya dari saya gitu, nggak usah dipikirin gitu. Yang penting adalah kamu bisa share kira-kira hal positif apa, hal baik apa yang ada dalam diri kamu, dan kemudian komitmennya apa dari hal baik yang sudah kamu punya itu untuk perusahaannya. Jadi itu udah cukup baik. Jadi jangan terlalu memenuhi kepala dengan pemikiran bahwa ini beneran nggak sih kalau dalam poin ini saya lebih baik dari orang lain. Nggak perlu mikirin itu, yang penting adalah hal baik itu sudah kamu sampaikan. Kayak gitu sih Pinky. Jadi jawabannya tadi udah apa namanya cukup baik Kak cara menjawabnya gitu. Oke Kak, thank you. Iya, sama-sama. Mau coba lagi mungkin sekali lagi Pinky? Atau teman-teman yang lain mau coba untuk jawab pertanyaan yang lain? Boleh di raise hand. Oke, Pinky mau coba sekali lagi karena mungkin tadi belum apa namanya mungkin belum puas mungkin untuk menjawabnya. Boleh.
Nggak boleh sekali lagi Mbak Elvira. Oke, ini pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Pinky hobinya apa? Saya hobinya perusahaannya apa dulu nih Kak? Kamu prodinya apa dulu? Saya prodinya Ilkom. Oke, nah biasanya perusahaannya ini konsultan gitu. Oke, berarti nggak hobi deh gini. Oke, Pinky, kamu kalau dalam ada waktu luang, biasanya menghabiskan waktu luangnya untuk apa, Pinky? Boleh diceritain? Biasanya saya karena saya punya online shop, jadi saya setiap harinya saya melakukan update ulang barang, memposting barang, lebih ke sosial medianya sih, kayak gitu, dan e-commerce gitu. Oke, dari e-commerce itu kamu belajarnya dari mana untuk pelajaran e-commerce itu? Dari e-commerce sendiri saya belajar secara otodidak. Saya belajar secara otodidak gitu. Ya, nggak apa-apa Pinky. Nah, berarti kalau dari situ tadi perjawaban kamu udah bagus ketika ditanya dalam waktu luang kamu ngapain, karena kamu kemudian sharing sesuatu yang kemudian cukup apa ya, nilai jualnya tinggi nih karena kamu punya online shop, terus kemudian kamu tadi apa namanya ngurusin sosial medianya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah sebetulnya hal yang cukup positif untuk menyampaikan bahwa kamu punya nilai jual yang lebih gitu. Nah, yang kamu sampaikan tuh udah apa namanya cukup baik. Nah, nanti tapi kalau udah sampai ke situ harus kemudian siap dengan pertanyaan lanjutannya. Kayak tadi belajar dari mana atau kemudian nanti detailnya apa. Nah, bisa aja itu ditanyain seperti itu. Nah, yang kemudian perlu dihindari kalau ditanya waktu luang dipakainya untuk apa? Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita jawab kalau Sabtu Minggu biasanya saya recharge diri gitu. Saya apa namanya bersantai-santai itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh dilakukan nih teman-teman adalah menjawab hal yang kemudian bohong atau kemudian tidak kita lakukan. Nah, itu yang kemudian perlu diperhatikan. Jangan kemudian misalnya ditanya menghabiskan waktu luangnya untuk apa kayak gitu. Terus menjawabnya adalah saya kalau di waktu luang adalah membaca buku untuk meningkatkan pemahaman saya tentang ini itu. Nah, itu nggak perlu digituin karena apa ya? Sebenarnya kalau baca buku beneran nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu hanya pura-pura untuk meningkatkan nilai jual diri, nah itu jangan dilakukan kayak gitu. Berarti pinter-pinter kita ngomong aja ya, Kak? Iya. Nah, saya mungkin boleh share nggak kalau si pengalaman bodoh saya nih, zaman saya kuliah. Jadi, kenapa saya bilang nggak boleh bohong nih teman-teman, karena karena itu bisa menjebak kamu dalam satu satu kebohongan yang akhirnya bikin diri kamu bukan diterima, malah ya udahlah kamu tutup pintu gitu. Jadi jurusan saya dulu waktu saya kuliah adalah PR Public Relations. Terus saya daftar ke satu perusahaan. Ini adalah perusahaan konsultan. Mungkin kalau teman-teman tahu Edelman Indonesia. Nah, saya diinterview terus saya ditanya, Anda suka ini pantau berita terkini katanya gitu. Terus saya jawab, iya Pak, ya saya pantau berita terkini seperti itu. Terus dia tanya, untuk mantau berita Anda lihatnya dari mana kayak gitu. Nah, Anda suka baca koran kata dia gitu. Terus saya akhirnya untuk supaya kelihatan bagus saya jawab iya Pak, saya baca koran gitu. Terus udah gitu baca korannya apa? Dilanjutin. Saya jawab oh saya suka baca Kompas, karena Kompas kan kayak harian nomor 1 gitu kan. Jadi saya bilang saya baca Kompas. Terus akhirnya Bapak ini bertanya, oh Anda baca Kompas, beli korannya seperti itu? Iya Pak, iya gitu. Terus saya mikirnya adalah kalau saya ditanya beli di mana, saya bisa dijawab gitu. Ternyata yang Bapaknya tanya adalah, kalau begitu headline Kompas pagi ini apa? Katanya gitu. Nah saya tuh cuma bohong kalau saya baca koran, saya nggak pernah baca koran, saya bacanya cuma kompas.com doang gitu kan, beda ya. Coba saya nggak bohong di awal gitu. Nah akhirnya karena saya nggak tahu headline-nya Kompas, saya jadi bilang ke bapaknya gini, saya belum baca Pak kalau pagi ini. Karena pagi ini saya buru-buru datang ke interview ini, jadi saya belum sempat baca korannya gitu. Tapi nanti pulang saya akan baca. Nah itu udah pasti kan skakmat buat saya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Jadi teman-teman kalau jawab pertanyaan tuh jawablah dengan jujur. Seperti itu sih.
Gitu kalau sih. Sama tadi soal buku juga ya Mbak El, sebutkan 3 judul buku. Oh iya, Padahal kita kalau nggak tahu hobinya bukunya. hobinya misalnya ditanya hobinya apa, terus jawab saya suka membaca. Sebutkan 3 judul buku yang jadi favorit kamu atau buku apa yang sedang kamu baca sekarang. Nah, loh kayak gitu kan. Jadi jangan membuka sesuatu yang itu bukan kita gitu, yang kita nggak tahu hanya untuk kemudian kelihatan bagus gitu sih kalau sih. Ini buat-buat lah ya. Gitu. Oke, teman-teman tadi udah mulai seru nih sih, dan karena waktu kita juga udah mulai terbatas, saya kasih kesempatan terakhir untuk satu orang teman-teman yang mau simulasi seperti yang dilakukan Pinky hari ini. Boleh teman-teman langsung raise hand aja. Masih adakah yang mau coba? Nah, wah jadi banyak nih Mbak Elvira. Nih cadangan pertanyaan saya nih yang saya harus pikirin nih. Oke, kalau begitu silakan Elis. Nanti ya Jose setelah ini. Kita jadi punya 2. Oke, halo Elis. Halo, Elis nih dari prodi apa, Lis? Alis. Dari ilmu komunikasi. Oke, dari ilmu komunikasi ya. Iya. Lagi ya ini saya lagi mikir nih, saya mau kasih pertanyaannya apa kayak gitu. Oke, nah kamu lagi mau cari magang atau kemudian cari apa nih? Saya lagi mau cari background-nya dulu nih sebenarnya. Untuk kerja, Kak. Iya, untuk kerja. Mau cari full time. Mau kerja ya, full time. Oke, nah ini kan kalau misalnya anak ilmu komunikasi sebenarnya industrinya bisa ada di mana-mana ya, Elis ya, bisa macam-macam. Nah, jadi pertanyaan saya gini, Elis, saya mau tahu kalau buat Elis itu ketika bekerja, apakah Elis memilih menjadi satu ikan kecil di kolam besar atau menjadi ikan besar di kolam kecil? Boleh tolong di ini? Wow, ini pertanyaannya baru ya Kak, saya baru pertama dengernya. Baru pertama denger ya? Iya, itu karena saya sebelumnya pernah melakukan interview ya Kak, dan saya belum pernah ditanyakan seperti ini. Nah, coba, jadi ini pertanyaan muncul karena memang saya pernah ditanya sama orang juga karena komunikasi, waktu itu saya apply-nya mau ke apa namanya, konsultan juga. Nah, pertanyaannya tuh seperti ini nih, Elis. Iya. Gak apa-apa, dijawab dulu aja, Elis. Nanti kita bedah bareng-bareng. Oke. Aduh, saya nervous nih, Mbak. Oke. Mungkin untuk jadi begini, Bu. Saya kalau untuk dulu ya. Mungkin dulu saya akan menjawab kalau saya itu akan memilih menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin saya mendapatkan banyak pengalaman semasa kuliah, semasa bekerja, sama magang, saya akan memilih untuk menjadi ikan besar di kolam yang kecil karena saya ingin terkesan dalam tanda kutip berharga di mata yang lain, seperti itu. Saya ingin merasa percaya diri seperti baik. Salah. Tapi nada bicara dan menjawabnya aku suka Mbak El pede ya, sudah pede ya. Tapi dia ini aja sih, ketawanya aja dihilang-hilangin, tapi oke. Iya sudah, silakan Mbak El. Sebelumnya selamat ya Elis, dikasih pertanyaannya nggak kepikiran ya kamu ya. Jadi ini kenapa saya share pertanyaan seperti ini, karena pertanyaan ini tuh bukan pertanyaan yang benar dan salah sih. Makanya kalau di pertanyaan seperti ini sih sebetulnya lebih ke arah gimana nanti kamu mengemukakan pendapat kamu aja sih atas ini. Jadi nggak ada yang salah dengan tadi jadi ikan besar di kolam kecil, ikan kecil di kolam besar tuh nggak ada. Jadi lebih ke arah perusahaannya mungkin ingin dapat ini aja sih, ingin dapat apa namanya gambaran pemahaman kamu atas sesuatu. Jadi it's okay untuk kemudian mengemukakan pendapatnya kamu aja, Elis, kayak gitu. Jadi the way tadi kamu jawab sebetulnya tadi kata kalau sih suka kamu udah pede jawabnya, dan kemudian juga kamu konteksnya udah paham nih gitu. Kamu nggak melakukan apa ya namanya follow up questionsnya seperti apa. Jadi dari awal tuh kamu udah paham, terus kamu jawab, jawabannya kamu juga
cukup jujur dan kemudian juga sesuai dengan usia kamu, jadi nggak dibikin sok dewasa atau kayak gimana gitu. That was quite good gitu. Cuma kalau memang tadi kaget seperti tadi Pinky, mungkin bisa dengan cara mengulang pertanyaannya lagi aja. Jadi pertanyaannya diulang, dikonfirmasi benar ini apa enggak. Nah kayak gitu. Itu sih Pinky. Jadi sebenarnya the way you answer that was quite good. Hanya tadi pertama kaget gitu. Jadi kalau kaget seperti itu tadi diulang lagi aja, konfirmasi ulang. Tapi jangan terlalu dipikirin kayak terlihat bagus apa enggaknya, tapi dijawab aja pendapatnya gimana, karena that was quite open questions kan, kayak gitu, bukan yang yes or no kayak gitu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Paling kita harus belajar untuk pemilihan kata ya Mbak El ya. Kayak tadi terlihat, terus merasa. Nah kayak gitu tuh yang teman-teman harus kayak mungkin udah cari tahu dulu di rumah atau belajar sedikit-sedikit untuk pemilihan katanya ya. Betul Mbak El? Iya, betul. Oke, ini karena waktu kita sudah terbatas nih untuk penanya terakhir sama Jos Marvel ya teman-teman. Oke, Jos. Oke. Halo Jos. Tadi kita udah ketemu di awal ya Jos ya. Nah kemudian sebentar. Oke, ini ada pertanyaannya adalah Jos, boleh tolong disampaikan nggak kenapa kemudian kami harus menerima kamu di perusahaan kami? Kalau menurut saya ya, saya memiliki skill tertentu. Kalau misalkan boleh saya ceritakan sedikit, saya punya skill bilingual. Inggris saya itu lumayan bagus, dan menurut saya cocok sekali untuk masuk ke bidang perusahaan. Meskipun ya perusahaannya itu memang sudah banyak orang yang punya skill, tapi saya punya skill yang lumayan unik dan khusus banget untuk dipakai dalam perusahaan ini. Kalau menurut saya selain itu juga saya punya skill seperti menggambar secara digital dan membuat kemampuan video editing. Jadi kalau menurut saya mungkin karena skillnya saya yang diverse dan saya juga memang orangnya rada relatif lebih rajin, saya mungkin saya bisa untuk diterima di perusahaan ini dan menjadi aset lah. Oke, baik Jos, terima kasih. Nah ini Jos jawabnya juga udah bagus banget. Jadi dia tadi bisa kemudian pinpoint skill-skills apa yang dia punya. Jadi bukan cuma sekedar soft skills yang dia punya aja, tapi tadi Jos sudah kasih hard skill-nya juga. Jadi tadi jawabannya Jos sudah bagus ya teman-teman. Jadi menggabungkan antara soft skill sama hard skill-nya. Kalau yang tadi dia bilang bisa bilingual, kemudian dia bisa tadi desain, kemudian juga tadi animasi tadi dibilang. Jadi udah bagus untuk kemudian nggak cuma bilang saya adalah pekerja keras, saya tapi kemudian dia kasih juga skill hard skill yang kemudian bisa jadi aset buat perusahaan, terutama dalam kayak daily job-nya gitu. Jadi itu udah bagus. Nah mungkin akan lebih baik lagi kalau dari Jos nanti bisa elaborate lagi, kan harusnya kalau skenario-nya beneran tuh udah tahu nih posisinya buat posisi apa. Nah bisa dielaborate sama job description yang ada di posisi tersebut. Nah itu jadi lebih mantep lagi nanti jawabannya kayak gitu. Itu sih kalau Jos. Oke Kak, terima kasih Kak. Jos. Ya. Oke, kalau begitu karena waktu kita sudah terbatas ya teman-teman, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Elvira dan teman-teman yang tadi yang sudah memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan nih. Keren-keren semua jawabannya. Oke, agak terasa ya Mbak El sudah 2 jam nih kita berbincang-bincang dan bertanya jawab nih. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk share screen sekali. Nah, ini mungkin teman-teman untuk tadi sudah sesi simulasi. Nah, ini untuk teman-teman alumni yang hari ini ikut dalam webinar, silahkan teman-teman keep in touch dengan kita dengan mengisi pembaruan database alumni. Nah, mungkin linknya akan saya taruh di kolom komentar juga nih untuk link pembaharuan database-nya. Nah, dan selanjutnya untuk link evaluasi teman-teman untuk dapat SKKM ya teman-teman mahasiswa.
silahkan diisi juga untuk mendapatkan SKKM-nya. Oke, kalau begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya hari ini. Oke, Pinky ada yang mau ditanyakan? Kak, itu link evaluasinya masih dikunci ya kayaknya. Unit Dikunci ya? profesional. Oke. Tadi sudah saya minta dibuka. Mungkin sebentar. Oke. Nggak apa-apa teman-teman, mungkin disimpan dulu linknya. Sebentar lagi mungkin kita akan buka link evaluasinya. Jadi disimpan dulu linknya, nanti kalau sudah bisa atau nanti kita buka lewat email blast hari ini yang sudah nggak bisa ya, kalau email blast nanti yang nggak ikutan. Ini aja kalau sih pakai link yang sama, tapi nanti di-open kayaknya sama tim kita. Jadi disimpan dulu aja linknya ya, teman-teman. Nanti agak mungkin kayak 15 menit dari sekarang kayak gitu. Teman-teman kayaknya harus masuk pakai email student atau boleh email bebas kalau sih? Email bebas sepertinya bisa, Mbak. Tapi ini sepertinya kayak lagi ditutup gitu. Oke, nanti 15 menit dari tolong sekarang paling kalau gitu ya teman-teman. Nanti minta tolong untuk dibukakan. Jadi teman-teman kita karena ini evaluasi telat, mungkin kita buka sampai 2 jam dari sekarang ya untuk evaluasinya. Jadi kita akan tutup sekitar jam 7 malam nih untuk link evaluasinya. Dan untuk dapat SKKM-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman atas harus pakai email student ya. Iya betul teman-teman, dicoba pakai email student dulu. Iya betul, itu evaluasi untuk mahasiswa, tapi alumni juga silahkan untuk memberikan kritik dan saran untuk keberlangsungan webinar webinar Karir Series ini agar lebih baik ke depannya. Gitu. Ini juga teman-teman, kita Karir Seriesnya belum selesai di sini, masih ada 2 sesi lagi. Jadi besok masih ada sesi terkait nanti dengan prosesnya seperti apa, kemudian juga tentang get to know aja sih tentang kalau kalian baru jadi newcomer di perusahaan tuh jenis-jenis ada yang jadi karyawan kontrak lain sebagainya tuh apa bedanya, kewajiban kalian apa. Nah itu nanti akan dijelaskan di sesi yang 2 minggu lagi ya kalau sih ya. Dan kemudian nanti yang sesi terakhir kita akan bahas tentang professional grooming. Nah kalau kita lebih sering dengar kata grooming tuh buat nge-grooming pets-nya kita. Nah maksudnya grooming di sini adalah bagaimana kita cara berpakaian di dunia kerja nih gitu. Karena kan pasti dari teman-teman jadi mahasiswa atau lulusan masuk dunia kerja pasti kan nanti ada proses adaptasinya kayak gitu. Jadi nanti kita juga bisa belajar tentang fashion di situ gitu. Ada panduan yang lebih detail ya Mbak El dari materi yang akan dibawakan. Jadi pasti sangat menarik karena urusannya dengan fashion ya teman-teman dalam bekerja gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk link evaluasinya, silakan ditunggu. Silakan mungkin sudah bisa melanjutkan ke aktivitasnya masing-masing. Terima kasih teman-teman.